Sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang turut tumut atas ajarannya hingga akhir zaman nanti, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di jalannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Malam hari ini malam Sabtu ya, Masya Allah. Dan Alhamdulillah setelah kemarin, malam Sabtu kemarin kita bertemu di Mentoring Sales. Malam hari ini kita bertemu lagi di Product Knowledge tentunya ya. Kita akan belajar terkait kesehatan ya, yang memang kita rutin selalu adakan. Dan saya sangat senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya. Sehat nggak Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Baru satu orang yang sehat, yang lainnya sehat kah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sehat ya. Kalau sehat berarti berkenan dong dibuka kameranya. harusnya berkenan dibuka kamera. Kalau misalkan tidak ada uzur syar'i, boleh dibuka kameranya ya Bapak Ibu ya. Boleh ya temenin saya di sini nih. Masa cuma berdua kita ini buka kamera. Oh sama Bu Epi bertiga nih temenin juga nih ya buat teman-teman yang bisa buka kamera dan sehat pada malam hari ini boleh langsung saja dibuka on cam ya biar belajar kita fokus, biar belajar kita semangat juga untuk uh, saling bertatap muka ya. Masya Allah. Baik, malam hari ini pembelajaran yang kita akan pelajari itu sangat luar biasa ya, sangat penting sekali, di mana kita akan belajar penyakit yang memang sangat ngeri ya, yang kalau kita dengar ngeri ya, kanker gitu, Masya Allah. Dan bagaimana peran imun tubuh kita ya untuk menghadapi penyakit itu. Nah, kita akan nanti akan kupas tuntas bersama Mas Yudi, ya Masya Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Dan langsung saja untuk waktu dan online-nya, tafadhol masykuran Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ili sama Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Mas Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hopefully semuanya sehat, walafiat gitu ya, biar bisa kita belajar bareng gitu ya. Sebenarnya karena hari ini lumayan spesial kalau saya pribadi gitu ya. Karena kenapa? Kalau udah ngomongin cancer itu nggak hanya ngomongin risetnya, belajarnya juga kayak ngeri-ngeri sedep gitu. Karena kan kadang-kadang kayak kita merasa, aduh, saya ada ngidap ada sel kankernya nggak sih ya, atau kayak apa gitu ya. Jadi karena banyak sekali gitu ya sebenarnya peristiwa yang terutama kalau saya pribadi alami, kayak termasuk yang terakhir itu ada salah satu pasien gitu ya yang mengidap kanker payudara. Kita udah V-call nih, kita udah ngobrol rencananya sampai beliau mau rencana operasi gitu, dan minggu depannya beliau meninggal gitu. Jadi kita udah V-call, udah ngobrol, udah rencana itu. Jadi kayak ya Allah gitu, kadang-kadang kayak merasa bersalah, dan masih banyak sekali pasien yang seperti itu gitu. Saya memang bukan dokter gitu, kita lebih banyak memang ngomongin alternatif solusi gitu ya. Walaupun sebenarnya semakin dipelajari, semakin diriset, pada dasarnya ini sangat menarik gitu ya. Sebenarnya saya ini jujur punten banget kalau misalnya ada ahli kesehatan seperti dokter atau bidan atau ahli farmasi di sini, bukan niat nginterin atau niat untuk apa ya, membandingkan mana ini yang terbaik, mana ini yang benar gitu. Tidak, karena pada dasarnya di webinar ini kita pelajari sebenarnya itu kanker apa, dan saya juga nggak mau gitu, kita hanya tahu secara teoritis bagaimana mekanismenya, apa sih yang terjadi di cancer itu. Saya pingin ini ada solusi, bahwa kita di sini kumpul memang untuk mencari solusi. Dalam hal ini juga sampai kita bahkan ya ada di sini ya, mungkin nggak saya sebut gitu, yang juga salah satunya sering kita bukan sering ya, maksudnya kita juga melakukan V-call gitu terkait dengan kankernya gitu ya. Dan ini sebenarnya yang saya bingung gitu ya, banyak sekali, nggak hanya jurnal gitu ya, bahkan bukti di lapangan gitu ya. Hari ini ya solusi dengan
dengan kejadiannya itu kayak seolah-olah nggak nyambung tuh. Tapi saya maklum sih, sebenarnya nanti akan kita kembalikan kepada teman-teman sekalian, karena kenapa ya, solusi ini kan pilihannya. Balik lagi gitu, bahwasannya kalau saya pribadi melihat kanker ini, bahkan Islam sudah ada gitu ya membahas tentang atau mengilustrasikan kanker itu sebenarnya seperti apa dan bagaimana penanganannya, nanti kita bahas. Dan itu sangat memungkinkan gitu ya, obat-obatan itu dibuat dalam hal ini bisa dari makanan maupun dari herbal Atibun Nabawi. Dan kenapa kok kalau dipikir-pikir itu harus Atibun Nabawi gitu loh, bukan yang lain, seperti kayak misalnya kalau yang sekarang terjadi itu bahasannya adalah kayak kemoterapi, tindakan operasi, terapi hormon atau imunoterapi. Nah itu jadi kayak big question gitu loh. Sebenarnya kenapa itu yang dilakukan, kenapa tidak dilakukan terhadap Atibun Nabawi gitu. Nah ini posisinya di mana gitu ya, nanti kita bahas. Mungkin bisa dibantu slide-nya Kak Feby sama Mas Ili ya, bisa di-share dulu gitu. Ya, karena kalau ngomongin memang kanker ini memang merupakan salah satu gitu ya penyakit pembunuh saat ini nomor 1 gitu ya di dunia gitu ya. Makanya sebenarnya apa sih kaitannya kanker sama sistem imun ini gitu ya. Mungkin bisa masuk ke next slide. Nah, hari ini kita pelajari mungkin nggak terlalu banyak detail, karena memang kalau ngomongin kanker sendiri maupun sistem imun itu sangat luas, sangat detail gitu ya, per komponennya, mekanismenya. Jadi sebenarnya saya ingin hanya propose untuk sebagai bahan diskusi ya. Nanti kita lebih banyak, hopefully sih lebih banyak diskusi gitu ya, terutama seperti biasa gitu ya, bisa sharing juga gitu, bagaimana sih solusi untuk mengobati cancer ini gitu ya. Bahkan ilmuwan-ilmuwan Islam itu yang saya rada kaget gitu ya, sebenarnya bahan ini udah saya sering gunakan di laboratorium untuk makanan kesehatan, tetapi ini nggak dimunculkan gitu ya, hanya sebagai kayak bahan makanan biasa gitu. Nah itu yang disebut kalau bisa sambil ngecek gitu namanya hindiba gitu ya. Bahasa-bahasanya ini memang definisinya berbeda-beda gitu tiap negara gitu ya, terutama antara Timur Tengah dan Eropa gitu ya, bahkan sampai di Indonesia pun itu berbeda-beda. Tetapi kadang-kadang karena perbedaan itu akhirnya ya bagi yang tidak mencari tahu gitu ya, yang penasaran atau misalnya peneliti yang nggak penasaran itu nggak ngeh gitu ya, bahwa sebenarnya solusi-solusi itu ada dekat di sekitar kita gitu, atau prinsipnya yang dapat kita ambil. Karena kenapa prinsip dari Atibun Nabawi itu, kalau biasanya misalnya kita ngomongin harus saffron mahal gitu ya, karena banyak mengandung antioksidan gitu. Tapi sebenarnya itu bisa dikiaskan gitu. Antioksidan itu bisa terkandung dalam bahan makanan lain yang lebih murah gitu. Jadi nggak kaku gitu ya. Bahkan ini bisa diusahakan, karena kadang-kadang orang ini harus menggunakan ini, adanya di Timur Tengah sana dan sangat mahal dan nggak masuk akal gitu kadang-kadang. Jadi sebenarnya banyak gitu ya area buat ilmuwan-ilmuwan muda atau peneliti gitu ya untuk mengembangkan ini gitu ya, terutama adalah untuk penyakit yang memang dinobatkan sebagai penyakit pembunuh nomor 1 di dunia. Bahkan di 2024 ini naik hampir 2 kali lipat atau 200% gitu ya, dengan rata-rata tingkat kematiannya itu bisa 48 sampai 50% lebih, terutama di Indonesia. Di Indonesia itu udah menginjak dari total kasusnya itu 100%, 59%-nya itu meninggal. Seperti itu. Jadi kalau secara dunia itu sekitar 48 sampai 50%. Jadi benar-benar apa ya, sedih gitu ya. Dan kita berhubungan langsung dengan para istilahnya penyintas kankernya, itu memang ya kondisinya itu nggak mudah gitu, seperti itu ya. Karena memang kombinasinya kadang-kadang untuk penyintas kanker ini apa ya, antara kombinasi secara somatik gitu ya, sakit yang dirasakan oleh tubuh dengan mental gitu, karena pengobatannya itu butuh bertahun-tahun, butuh kesabaran gitu, dan dimana itu juga banyak melibatkan kesehatan mental, di mana kesehatan mental itu juga akhirnya juga memicu terbentuknya ROS misalnya, atau
reaktif oksigen spesies yang di mana itu sifatnya karsinogen, memperparah sakit kanker itu sendiri. Makanya aduh, Masya Allah ya, Islam itu komplit banget gitu. Kenapa kanker ini ada, ternyata memang ada kapolnya sebenarnya, seperti itu ya. Nah, terus kemudian kita juga sedikit membahas tentang sedikit jenis-jenis kanker, bagaimana kanker itu disebabkan dan berkembang, terus kemudian apa sih yang dirasakan oleh penyintas kanker itu sendiri, dan bagaimana cara menyembuhkan kanker saat ini gitu. Dan sebelum kita masuk ke solusinya, apa sih perbandingan antara istilahnya apa yang terjadi antara sel kanker dengan sel imun gitu ya. Baru kita bahas dan diskusi tentang solusi alternatif herbal atibun nabawi gitu ya, kaitannya dengan penyakit kanker ini. Next slide. Nah, tadi yang udah saya sampaikan gitu, hari ini saya disclaimer bahwa sebenarnya ya webinar ini lagi-lagi tidak menyudutkan atau menyalahkan suatu pihak atau mengklaim bahwasannya ini adalah cara yang terbaik gitu ya, atau bahkan lebih baik gitu. Tetapi ini adalah sarana untuk kita menuntut ilmu bareng gitu ya, untuk menambah pengetahuan yang mungkin bisa digunakan, dapat dipertimbangkan gitu ya, sebagai second opinion gitu ya, karena kita kan pasti dengan ilmu yang bertambah akan memperbanyak maklumat sabiko gitu ya, informasi pengetahuan kita, sehingga bisa kita gunakan sebagai landasan untuk second opinion atau salah satu alternatif cara gitu ya, dari sekian banyak solusi yang mungkin ditawarkan dari pengobatan modern atau pengobatan tradisional gitu, atau yang akan kita bahas dari perspektif nutrisi dan herbal itu sendiri gitu ya, sebagai bentuk ikhtiar kita sebagai manusia ya, karena walau bagaimanapun ya semuanya itu Allah yang menurunkan, yang memberikan gitu. Jadi pasti Allah yang lebih tahu gitu ya tentang kebenaran dan kesempurnaan itu sendiri hanyalah milik Allah gitu ya, disclaimer-nya seperti itu. Jadi kita banyak membuka ruang diskusi gitu tentang penyakit kanker ini. Next. Nah, kita tentang belajar tentang prevalensi dulu ya, tadi yang sudah saya sebutkan gitu ya. Maaf, sebelum prevalensi, definisi kanker itu sendiri, maksudnya sebenarnya saya ambil nih gitu ya, dari beberapa pengertian. Jadi dari tahun ke tahun gitu ya, pengertian kanker itu berubah gitu ya. Jadi berdasarkan konsensus gitu ya, kesepakatan gitu, saya ambil dari tahun yang tertua sampai yang terbaru, yaitu di 2023. Terus kemudian beberapa boundary, sebenarnya ini kaitannya dengan solusi gitu ya. Jadi dari tahun 1828 itu bahwa menyebutnya dulu itu adalah tumor gitu ya. Dia definisikan bentuknya bulat, keras, tidak sama, dan skirmis yang biasanya mengalami ulcerasi gitu ya. Jadi kayak terbentuknya luka gitu ya, dan sangat menyakitkan dan umumnya berakibat fatal. Terus kemudian tahun 1919 berubah gitu. Dan ini saya punya videonya tapi lupa saya download dan saya simpen gitu ya, yang definisi yang menurut Kamus Oxford tahun 1919 bahwa tumor ganas yang memakan bagian yang ditujunya menyebar tanpa batas dan kambuh setelah diangkat. Jadi kalau dulu nyebutnya kan tumor, cuma kalau sekarang kan nyebutnya, kalau cancer itu adalah tumor yang ganas, kalau yang jinak disebutnya tumor biasa gitu ya, atau tumor jinak. Jadi makanya di situ saya boundaries kambuh setelah diangkat. Bahkan ilmuwan gitu ya, kalau nggak salah dari Amerika apa dari Eropa gitu ya, bahwa sebenarnya cancer itu tidak perlu diangkat, karena sebenarnya cancer itu ibarat kayak bunga gitu ya. Jadi bunga itu kalau udah mekar, dia blossom gitu ya, mekar karena dia akan keluar namanya putik, ada serbuk sarinya, jadi seperti itu, indah gitu ya. Tapi ketika dia dicabut akan berterbangan gitu ketika serbuk sarinya sudah tua gitu. Makanya di definisi ini sudah diingatkan bahwa cancer itu nggak boleh diangkat gitu ya, kita berdasarkan Kamus Oxford ini gitu ya. Karena kenapa? Tadi ketika ibarat kalau bunga serbuk sari itu berterbangan, dia akan menyebar gitu, dan akan menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah, dan
dia akan menempel gitu ya pada bagian tubuh di mana dia bisa bertahan dan akan berkembang menjadi kanker-kanker ya sesuai dengan di mana dia bertempat. Misalnya di hati ya kanker hati, kalau di kolon ya kanker kolon gitu, seperti itu. Terus kemudian dari meloncat tahun 1919 definisi kanker pindah gitu ya di 2023 berubah menjadi istilahnya kanker adalah penyakit di mana beberapa sel tubuh tidak terkendali. Jadi dia tidak terkendali, dan ini juga diindikasikan atau digambarkan kalau di Al-Quran nanti di surat Al-Jumu'ah gitu ya, di ayat 8 gitu ya. Ketika kita cek, oh ternyata sebenarnya ada kaitannya dengan definisi ini gitu ya, terkait dengan sel tubuh yang tidak terkendali. Jadi kalau kayak bahasanya agama gitu, tidak ngikutin fitrah Allah gitu. Dia waktunya mati, dia nggak mati, malah dia tumbuh tidak terkendali. Jadi sel itu menghindari kematian, seperti itu. Dan akhirnya dia menyebar ke bagian tubuh lainnya gitu ya. Terus kemudian di tahun 2023 gitu ya, WHO gitu ya, Organisasi Kesehatan Dunia, kemudian menyempurnakan bahwa kanker adalah istilah umum gitu ya untuk sekelompok besar penyakit yang dapat menyerang bagian tubuh manapun. Ini terkait dengan tadi, kambuh setelah diangkat, tumbuh tidak terkendali, menyebar ke bagian tubuh lainnya, menyerang bagian tubuh manapun. Tadi yang sudah saya sebut, nempelnya di mana nih setelah dia diangkat dan menyebar. Makanya sebenarnya ya, kanker itu bukan penyakit. Dia masuknya adalah bagian tubuh kita, sel biasa gitu. Cuma karena ada pemicunya, entah itu baik kita menyebutnya antigen, baik yang berasal dari yang mikrobiologi atau patogen, entah virus, bakteri, parasit lainnya pemicunya, atau lebih banyak antigen yang dari zat kimia di sekitar kita kayak seperti polusi udara, asap knalpot, pembakaran sampah yang menghasilkan dioksin, itu kan bersifat karsinogenik, atau kita stres karena entah itu banyak masalah di pekerjaan, pribadi, dan itu naturally terjadi di manusia. Makanya sistemnya itu memang secara alami seperti itu gitu loh. Nah, makanya di situ akhirnya kemudian tadi penyakit ini berkembang gitu ya, menyerang bagian tubuh manapun gitu ya. Dan salah satu ciri khasnya adalah terbentuknya sel-sel abnormal tadi yang menghindari kematian. Jadi dia, karena kan sel itu kan sistemnya harusnya, nanti kita bahas di bagian perkembangan kan, sel itu kan udah secara alami tubuh itu kayak men-setting gitu ya, kapan sel itu mati secara genetik gitu ya, udah di-setting gitu, kapan mati, kapan dia hidup lagi gitu ya, membelah diri gitu. Tetapi sel-sel yang tadi tidak mengikuti fitrahnya itu akhirnya tumbuh kayak sesuka hati, menghindari kematiannya, akhirnya menjadi sel-sel abnormal yang secara cepat yang tumbuh melampaui batas normalnya. Kemudian akhirnya dia menyerang bagian tubuh yang berdekatan dan menyebar ke organ lain gitu ya. Jadi kalau peristiwa matinya kan melalui istilahnya apoptosis ya gitu ya. Sedangkan dia malah berkembang biak gitu ya, metastasis gitu ya, yang itu tadi disebutnya sebagai metastasis. Nah, yang menyebabkan kematian sampai 48 dunia ya, 48% dari prevalensinya sampai 58 di Indonesia itu metastasis ini gitu ya, yang merupakan hampir 98% itu penyebab kematian gitu, atau 90-an% lah menyebabkan utama kematian akibat kanker ini gitu. Nah, itu pertama yang saya ambil dari tahun 1828 sampai sekarang, revolusi istilah kanker itu sendiri. Dan saya sengaja boundaries karena ini sangat terkait bagaimana sih gitu ya, menurut saya pribadi gitu adalah solusi menyelesaikan kanker itu, dan tentunya tetap dengan perspektif Atibun Nabawi yang ada di Al-Quran dan hadis seperti itu. Next. Nah, ini ilustrasi kanker dalam Al-Quran yang tadi saya sebutkan ada di surat Al-Jumu'ah gitu ya, yang artinya, ini saya boundaries lagi, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya gitu ya pasti menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini digambaran seperti halnya adalah sel kita,
unit terkecil dari tubuh kita itu kan sel gitu ya. Sel itu ada siklusnya gitu. Seperti halnya manusia punya umur, dia ada siklusnya gitu. Dan begitu pula sel di dalam tubuh kita. Kapan dia mati, kapan dia membelah diri. Jadi ada terset dua program. Dia hidup lagi untuk membentuk sel baru karena tubuh membutuhkan sel, karena di dalam tubuh kita kan ada miliaran bahkan triliunan sel yang mengendalikan tubuh kita gitu ya. Nah, disebutnya kita kan sel somatik gitu ya. Soma itu kan artinya tubuh ya, atau artinya sel tubuh gitu ya. Dia akan membelah secara mitosis ya. Mitosis itu kalau sel kan ada nukleusnya gitu ya. Jadi dari satu menjadi dua sel nukleus. Terus itu kan kaitannya dengan DNA dan seterusnya lah ya, kayak gitu. Yang nanti kaitannya dengan 46 kromosom, diturunkan orang tua dan lain sebagainya lah, sel X, sel Y gitu-gitu ya, kromosom X, kromosom X, kromosom Y, dan seterusnya gitu ya, kaitannya dengan itu ya. Jadi bahwa sel tersebut itu memiliki dua program gitu ya. Jadi dia program pembelahan dan program kematian gitu ya. Makanya kalau kaitannya dengan sel imun kan ada fungsinya 3 ya, yang sering saya sampaikan. Ada perondaan gitu ya, ada sistem pertahanan tubuh gitu ya. Terus kemudian ada perondaan gitu ya, surveillance dan ada homeostasis gitu ya. Nah, ini fungsinya 3. Nah, di program kematiannya ini harusnya ada sel imun yang beresin, terutama adalah fungsi surveillance gitu ya. Kalau ada ketidaknormalan ini harus diberesin. Nah, ternyata itu kenapa nggak diberesin sehingga menjadi sel liar gitu ya. Jadi sebenarnya penyebab kanker itu sendiri gitu ya, nanti berawalnya itu dari mana? Ya tadi dari sel-sel abnormal tadi gitu ya. Jadi kalau program kematiannya dia tadi gitu terganggu gitu ya atau terhambat, sel memiliki memiliki dua program tadi, hidup dan mati. Kalau yang udah tua dan udah mau mati kan dibersihin tuh sama sel imunnya. Tetapi kalau ternyata dia nggak mau mati gitu, akhirnya dia tumbuh bareng dengan sel yang sehat tadi, yang sel baru tadi, sel somatik yang baru. Nah, pemicunya adalah proses program kematian tadi kan ada secara intrinsik dan ekstrinsik. Dan ketika sel program intrinsik kematian maupun ekstrinsik ini tidak berjalan gitu ya sesuai dengan settingan genetik tadi, sel ini akan aktif gitu, akan tumbuh secara liar gitu, dan akhirnya tadi karena dia ganas tumbuh saingan dengan sel yang sehat, itu akhirnya bersifat cancer gitu ya. Jadi makanya sel kanker adalah sel yang lari dari kematian sebenarnya kalau melihat dari ilustrasi dari surat Al-Jumu'ah ayat 8 ini, sehingga dia menghalangi program intrinsik dan ekstrinsik kematian sel seperti itu. Nah, kenapa dia kok bisa nggak mau mati? Ini pasti ada penyebabnya dong gitu ya. Kenapa dia ngeyel gitu masih ingin tetap hidup gitu? Nanti kita bahas di belakang seperti itu. Next. Ini rada sedikit definitif banget gitu ya. Jadi ini sekarang adalah bicara tentang tadi prevalensi atau fakta tentang penyakit kanker. Tadi data terbaru ini rada sedikit acak tapi nggak apa-apa ya. Jadi urutannya data terbaru WHO itu menunjukkan bahwa sebagian besar negara itu tidak menyediakan layanan yang memadai untuk kanker. Itu urusan lain lah ya. Tetapi secara keseluruhan dari 185 negara itu umumnya adalah tidak menyediakan layanan yang memadai untuk kanker. Jadi dalam cakupan kesehatan universal. Terus yang kedua gitu ya, ini yang terbaru adalah 4 Februari 2024 gitu ya, WHO gitu merilis gitu ya data estimasi bahwa kanker ini udah menjadi beban dunia gitu ya, karena dia sudah menjadi penyakit pembunuh nomor 1. Kalau yang bawah itu masih posisinya spesifik di Indonesia gitu ya. Tetapi ini diambil dari data 185 negara menunjukkan bahwa 10 jenis kanker itu masih mendominasi 2/3 kasus baru dan menjadi penyebab kematian utama di seluruh dunia. Nah, kemudian tahun 2023-an gitu ya, 2020 startnya, ini baru 10 juta. Tetapi kemudian tahun 2024 ya, kalau nggak salah, ini sudah mencapai 20 juta kasus. Yang tadi saya bilang meningkat 2 kali lipat atau 200%.
Sehingga kalau jumlah kematiannya 9,7, kalau 9,72 per 20 juta, artinya kematiannya sudah mencapai sekitar 48%. Seperti itu. Nah, kalau di Indonesia dengan 36.914 case yang meninggal 234 itu sudah hampir mencapai 60%. Seperti itu. Jadi benar-benar sebenarnya dengan teknologi yang ada, yang katanya banyak sekali teknik pengobatan kanker, mulai dari tindakan operasi, radiologi, imunoterapi, terapi hormon, terapi target, ini tetap masih menghasilkan 60% kematian yang tadi diakibatkan utamanya efek metastasisnya gitu ya. Jadi ini jujur gitu ya. Jadi memang kalau dia aduh ngeri banget ya. Ini sebenarnya apa solusinya? Karena kenapa? Hampir lebih dari 50% gitu ya. Kasus ini kayak seolah-olah kayak obatnya apa? Mulai dari kalau saya pribadi ini pendapat lagi-lagi teknologi-teknologi itu ya, kalau kita belajar di research gitu ada istilahnya biomimetik gitu. Kalau saya lihat banyak perusahaan-perusahaan farmasi atau kesehatan dunia itu kayak berusaha gitu mengkapitalisasi gitu ya fungsi tubuh yang alami yang sudah sangat canggih untuk menggantikan fungsi tubuh. Salah satunya adalah sistem imun dengan cara apa? Ya tadi membuat obat-obatan yang prinsip dasarnya adalah sel imun gitu lucunya. Padahal sel imunnya sudah ada, cuma dia kelaparan dan tidak dianggap, bahkan dibunuh. Seperti itu. Jadi loh ini kok obat-obatannya kok ngambil prinsipnya sel limfosit B atau NK killer atau sel limfosit T gitu. Jadi atau kalau secara umum dia meniru cara kinerja sistem imun innate atau bawaan yang udah alami dalam tubuh dan dimodifikasi menjadi yang kedua yaitu sel imun adaptif. Itu mirip semuanya. Dan itu sangat mahal gitu. Padahal kan yang dibutuhkan adalah untuk melawan sel kanker itu adalah ya tubuh itu sendiri yang sudah punya senjatanya, cuma senjatanya ini nggak dikasih makan dengan benar. Makanya nanti kaitannya dengan Atibu Nabawi itu kayak semakin diperhatikan manusia sama Atibu Nabawi, tidak hanya spesifik di herbal ya, termasuk kayak teknik berolahraga, teknik pengobatan yang lainnya, rukyah itu kayak satu paket, kayak fitrahnya itu Al-Quran itu menstate Atibu Nabawi bukan yang lain, itu ternyata kayak sistemnya itu memang yang dibutuhkan oleh manusia, udah kayak kapelan. Tapi ini kayak berusaha tiru gitu ya oleh perusahaan-perusahaan itu dengan inspirasi biomimetik tadi untuk meniru sistem kerja itu. Let's say kayak misalnya bikin komputer gitu. Bikin komputer itu kan biomimetiknya atau inspirasi alaminya kan dari sistem kerja otak gitu. Tetapi even itu pun ngikutin sistem kerja otak yang canggih, bagaimana menyimpan memori kalau bagaimanapun adalah otak dan sel-selnya gitu. Dan itu pun juga ada virusnya gitu ya komputer. Dan begitu pula otak juga ada gangguannya yaitu dalam bentuk virus gitu. Tapi kan ada namanya antivirusnya. Nah, antivirusnya dibikin juga gitu ya. Dijual juga gitu untuk problemnya ada mal virusnya apa segala macam. Nah, begitu pula tubuh. Allah sudah menciptakan gitu loh. Sudah ada, tapi ini kayak semuanya di denial dengan beberapa tindakan yang akhirnya ini membunuh semua dengan alasan untuk membunuh sel kanker tadi. Padahal satu-satunya yang bisa melawan tadi adalah tubuh itu sendiri gitu. Cuma sayang sekali banyak dilupakan gitu bahwa seperti halnya kita membutuhkan makronutrien, sel-sel tadi itu juga membutuhkan makanan. Dan lagi-lagi itu di denial dengan memberikan obat-obatan untuk dengan alasan meningkatkan kinerja dari sistem imun tadi yang banyak menimbulkan efek samping. Nanti kita bahas ya apa aja sih di situ. Seperti itu. Terus next. Ini tentang faktanya, kita terus masuk. Oke, kita masuk ke jenis-jenis kankernya gitu. Jadi kalau saya ambil dari definisi kanker tadi ya, kita ambil let's say yang menurut Institut Kanker Nasional di tahun 2023. Kanker adalah penyakit di mana beberapa sel tubuh tidak terkendali dan menyebar ke bagian tubuh lainnya.
Nah, kata menyebar ke bagian tubuh lainnya itu berimpact gitu kalau dicek apa sih jenisnya kanker gitu ya. Secara umum ini yang saya tulis yang sering terjadi aja. Ada kanker kandung kemih, kanker payudara, kanker kolorektal, ini sama dengan kanker kolon ya, usus besar, gitu, terus kanker ginjal, kanker paru-paru, limfoma, kanker pankreas dan sebagainya. Tapi sebenarnya ketika di kamus kanker kalau ditulis A sampai Z itu ada gitu. Karena apa? Tadi menyebar ke seluruh bagian tubuh nanti jadi kanker apa, jadi kanker apa. Kalau tadi di ginjal gitu ya, sel kankernya jadi kanker ginjal, kalau ke paru-paru ya jadi kanker paru-paru. Makanya tadi ibaratkan bunga ketika dia sudah pecah gitu, dia akan menyebar kemana-mana. Walaupun memang ada yang berpendapat sekarang udah canggih nih, kalau melakukan biopsi gimana nih, pecahkan untuk sampling nih, dia nggak udah diantisipasi kok tekniknya, bagaimana pengambilan istilahnya preparat dari sel kanker itu jangan sampai pecah gitu ya. Nah seperti itu, padahal mereka tahu bahwa sel kanker itu jangan sampai pecah gitu. Nah seperti itu ya, pasti dunia kedokteran udah canggih dan pasti punya alasan kuat untuk itu gitu ya, bahwa teknik-teknik itu seperti sudah sesuai prosedur dan cukup aman. Tetapi secara prinsipnya adalah tadi semua tahu gitu ya di dunia kedokteran bahwa cancer ini mudah menyebar ke bagian tubuh dan dia nempelnya kemana akan menimbulkan kanker yang lain. Seperti itu. Jadi yang kita hadapi itu bukan virus, patogen atau apa yang memang salah satunya ada juga yang bisa memicu kanker. Tetapi secara basicnya adalah itu adalah sel yang tidak normal di dalam tubuh. Secara alami itu prosesnya ada di situ sebenarnya. Kayak gitu. Next. Oke. Nah, ini mekanisme kita secara umum aja ya. Karena kadang-kadang saya kayak dilematis gitu. Kalau kita menjelaskan secara pakai istilah, karena kan kita di umum gitu ya, kita menjelaskan di umum, mungkin akan lebih mudah dipahamin, tetapi kadang-kadang kayak, aduh, rada egois nih kalau kita nggak pakai istilah khusus yang untuk kanker atau untuk medis, kayak dianggapnya, oh ini kapabilitasnya apa segala macam. Kadang-kadang dilematisnya di situ. Tapi saya memilih bagaimana sih sebenarnya prinsip teori, nggak hanya prinsip teori ini, semua penelitian ini bisa kita praktekkan dan teman-teman di sini minimal ada solusi alternatif untuk menghadapi penyakit kanker ini, mulai dari mencegah atau memaintain kesehatan sampai bahkan mengobati, seperti itu ya. Jadi awalnya kanker ini kan tadi saya bilang kanker ini adalah sel gitu ya, bukan organisme seperti virus atau bakteri, walaupun ya memang tadi yang sudah saya sebutkan mikroba patogen itu juga ada salah satunya yang bisa bersifat karsinogen gitu ya, memicu timbulnya atau mutasi gen tadi yang menyebabkan kanker tadi gitu ya. Terus kemudian kanker ini bisa berkembang di dalam tubuh manusia. Jadi dia udah nggak dari luar tubuh lagi, di dalam aja awalnya yang tadi dari sel gitu ya. Terus kemudian berarti kita semua orang berpotensi kena kanker. Enggak seperti itu juga gitu ya. Karena sebenarnya setiap orang itu kan berbeda-beda gitu ya. Memang kita bisa mendapatkan sel kanker, tapi juga tergantung faktornya. Kalau memang dari secara genetik ya juga bisa. Nanti kita bahas ya di faktor-faktornya. Terus kemudian tubuh manusia terdiri dari ratusan miliar hingga triliunan sel, tadi sudah saya sebutkan. Sel ini bertugas untuk menjalankan beragam fungsi tubuh gitu ya. Karena setiap sel akan terus berkembang dan membelah diri tadi ya, melakukan tadi istilahnya mitosis gitu ya. Terus ada juga sel yang akan mati atau rusak karena sudah tidak berfungsi lagi. Secara alaminya sel memang seperti itu. Kenapa mati atau rusak? Ya karena kita beraktivitas, karena kita stres, karena pengaruh lingkungan, sel-sel itu akan mudah rusak dan harus diganti gitu ya dengan yang baru lagi gitu, yang melalui proses tadi apoptosis tadi gitu ya, matinya sel yang sudah tersistem gitu. Kalau ada sel yang mati, tubuh akan memproduksi sel baru karena ya harus seimbang kan, kalau jumlah sel yang mati harus diganti memproduksi sel baru agar tidak mengganggu beragam fungsi tubuh yang tadi tugas utama dari sel itu sendiri gitu ya. Jadi akan diganti dengan sel baru dan proses ini disebut sebagai siklus sel gitu ya.
seperti itu. Jadi sel itu ya kayak kita, kayak manusia, kayak bakteri, umumnya kayak makhluk hidup pada umumnya, karena sel juga bagian dari tubuh kita. Jadi dia ada siklusnya gitu ya, dari lahir, tumbuh sampai mati gitu ya. Next. Nah, kita masuk ke perkembangan sel kanker. Nah, tadi dari proses tadi kan yang dijelaskan adalah proses normalnya nih gitu. Terus kemudian jadi gimana sih kok bisa terjadi sel kanker gitu. Nah, jika ada sel yang rusak, tubuh punya sistem imun khusus untuk mendeteksi sel mana yang rusak tuh. Kata kuncinya aja dari awal adalah ada sistem imun gitu loh. Jadi Allah menciptakan proses siklus sel tadi secara alami, fitrahnya seperti itu. Terus kemudian saat membersihkan juga ada senjatanya, ada toolsnya, yaitu sistem imun untuk bersihin sel-sel yang rusak. Entah itu secara alami proses katabolisme tubuh gitu ya. Kalau sel-selnya udah mati, dia kan dibersihin. Makanya sel imun dari fungsi tadi homeostasis, kan tadi ada pertahanan, homeostasis, dan yang ketiga adalah surveillance gitu ya. Kalau mendeteksi bahwa ini ada ketidaknormalan gitu, abnormal sel, kan fungsi surveillance-nya dari sistem imun. Tapi kalau bersih-bersih ini banyak bangkainya sel nih yang udah harus dibuang gitu ya. Itu adalah fungsi homeostasis gitu. Nah, kalau rada melenceng sedikit, kalau autoimun gimana? Nah, itu terganggu karena mutasi tadi fungsi surveillance-nya gitu. Akhirnya bisa menyebabkan sel imunnya itu jadi lebih ganas gitu, nggak ngelihat temen atau musuh udah dilahap semuanya. Nanti ada videonya ya, kita lihat, dan itu adalah sebagian memang ada yang AI, sebagian ada yang memang real under mikroskop, bagaimana sel-sel itu seperti kalau game itu kayak Othello gitu ya, makanin sel-sel kanker, ada yang makanin parasit. Jadi tubuh manusia itu secara fitrah nggak bisa ngindarin gitu ya hal-hal seperti itu. Cuma bagaimana kita merawat bisa berjalan normal tuh bagaimana gitu ya. Itu yang jadi PR. Terus kemudian kanker ini tubuh akan kemudian membersihkan atau membunuh sel yang rusak tadi gitu ya, supaya tidak mengganggu sel-sel lainnya dengan bantuan sistem imun yang khususnya adalah fungsi homeostasis tadi. Terus kemudian kanker hanya akan muncul kalau terjadi kesalahan pada sistem atau siklus sel kita. Jadi tadi kalau udah sistem terprogram tadi yang di awal intrinsik dan ekstrinsik ini dilewatin melebihi fitrahnya seperti yang digambarkan di surat Al-Jumu'ah tadi. Nah, ini bahayanya di sini. Salah satu sel mungkin akan membalah diri secara tidak sempurna sehingga sel ini berubah sifatnya jadi bahaya bagi tubuh gitu. Ya, termasuk stres itu juga memicu sel kanker, Bu, gitu ya. Makanya kaitannya dengan mental health atau apa, kan At-Tibbun Nabawi juga dalam menenangkan pikiran, ada yang bersifat antidepresan atau dengan diruqyah atau apa. Itu sebenarnya adalah untuk meminimalkan pembentukan ROS tadi, reaktif oksigen species. Dari mana tuh asalnya ROS itu? Yang pernah kita bahas tentang masalah materi antioksidan. Tadi kita stres, overthinking gitu ya, banyak pikiran, banyak masalah, itu akan terbentuk radikal bebas gitu ya, yang berasal dari reaktif oksigen spesies tadi, dan itu memicu pembentukan kanker dan itu akan merusak sel-sel. Sebenarnya saya juga lupa, lagi-lagi ada video gitu ya yang di bawah mikroskop bagaimana saraf-saraf kita ketika menelan tadi zat-zat berbahaya yang dihasilkan akibat kita stres, banyak kepikiran, overthinking. Jadi itu kayak saraf-sarafnya tuh kayak jadi mengkerut gitu. Jadi cabang-cabangnya akan semakin hilang gitu. Terus sebaliknya, kalau kita lebih positif, menuntut ilmu, belajar, cabang-cabang itu akan semakin kayak terinduction gitu. Jadi kayak semakin banyak cabang-cabangnya, kayak semakin sehat gitu. Sehingga akan menerima sinyal lebih banyak. Jadi Masya Allah sih sebenarnya kalau kita ngomongin the most paling canggih itu ya manusia sih, ciptaan Allah gitu. Semuanya adalah paling komplit gitu. Cuma sayang itu tadi semuanya di biomimetik terus dikomersialkan dan untuk mengganti fungsi-fungsi itu, dan dengan sedemikian rupa jadi fungsi-fungsi itu kayak nggak berdaya gitu semuanya. Sayang sekali. Jadi kayak kalau bahasa saya tuh ilmunya rada kebablasan gitu.
kebablasan, jadi kayak mendenial itu semuanya. Akhirnya mereka berasa bisa meniru itu semuanya seperti itu ya. Terus kemudian tadi kalau udah nggak sempurna, sel ini berubah menjadi bahaya bagi tubuh ya, jadi abnormal gitu ya tumbuhnya. Next. Oke, namun kesalahan ini bisa jadi tidak terdeteksi oleh sistem imun. Nah, ini bisa juga. Kenapa kok nggak bisa terdeteksi sistem imun? Nah, pertanyaan sistem imunnya udah dirawat dengan baik apa enggak gitu. Karena ada beberapa virus yang pinter gitu ya, dia membentuk kapsid, dia membentuk perlindungan kayak Kak Melma contohnya ulang tahun udah tau ya? ya, mungkin bocor ya. Jadi kayak misalnya ada virus HIV, HPV gitu ya. Jadi dia akan apa ya, susah terdeteksi oleh sistem imun. Emang ada beberapa jenis virus atau bakteri yang memang bentuk kapsid yang memang susah terdeteksi. Tetapi tadi gitu ya, pasti bukan tidak ada solusinya seperti itu ya. Nanti kita diskusikan di belakang. Nah, akibatnya kelainan sel ini dibiarkan berkembang begitu saja. Kalau udah sel imunnya udah ngelos gitu ya, nggak pernah dikasih makan gitu ya, akhirnya kalah juga gitu ya. Bahkan sistem imunnya juga akan menurun. Makanya ada istilahnya adalah imunodefisiensi gitu ya. Ini kaitannya dengan sistem imun bawaan atau innate immune system gitu ya. Kan ada innate immune system dan adaptif gitu ya. Itu yang kita punya. Nah, sel yang telah mengalami perubahan sifat atau mutasi gen tersebut dikenal sebagai sel kanker tadi. Jadi ya bahan bakunya sel kanker itu udah ada di dalam tubuh. Itu merupakan proses alami gitu. Tapi kalau proses alami itu kita tidak maintain dengan baik dan dia berjalan dengan liar, ya akhirnya jadi sel kanker. Misalnya kalau makannya dikit-dikit, snacking, seblak, saya nggak nyalahin seblaknya, tapi mungkin lebih portion makannya gitu ya. Saking senengnya, biasalah ya orang Indonesia kalau suka udah aku doyan ini terus menerus 3 bulan sampai bener-bener enak, muntah-muntah baru berhenti gitu. Oh lagi ngetren, nanti pindah lagi. Padahal kalau dari makannya saya bukan yang termasuk menyalahkan makanan gitu ya, karena saya sendiri adalah orang makanan gitu, orang riset makanan. Yang jadi masalah adalah tadi load-nya gitu, berlebihan apa enggak. Sesuatu yang berlebihan pasti akan punya impact. Contoh tadi, oh serat itu sehat, kita harus perbanyak serat. Kebanyakan serat ya jadi iritasi, jadi susah buang air gitu. Seperti itu, karena kan serat butuh air banyak gitu kan. Jadi akhirnya jadi istilahnya kalau ini bedegelen gitu ya, susah buang airnya gitu. Tapi dalam keadaan dia cukup, dia akan memperlancar pop gitu ya. Jadi lebih ke portionnya sebenarnya seperti itu, lebih ke loadnya, jumlah yang dimakan gitu ya. Kecuali makanan yang memang sudah terstate berbahaya, misalnya mengandung metil kuning yang bersifat karsinogenik, rodamin B gitu ya, seperti itu dan lain sebagainya. Terus kemudian sel kanker tadi akan merusak sel-sel lainnya. Jadi dia ada kalau istilahnya stres oksidatif ya, kalau ibarat tadi Ros tadi jadi nepak gitu ya. Jadi kalau kena satu sel, dia akan mempengaruhi sel yang lain, akhirnya rusak. Jadi akhirnya terjadi reaksi beruntun. Makanya kan kadang-kadang kalau terlalu banyak kandungan radikal bebas dalam tubuhnya akibat sering mikir, stres, kan akan terlihat lebih tua karena terjadi penuaan dini. Karena apa? Terjadi stres oksidatif gitu. Jadi, nah begitu pula sel kanker. Sel kanker juga gitu. Ketika dia kena satu, dia akan bereaksi secara beruntun merusak sel-sel lainnya seperti itu ya. Kemudian inilah gitu ya, intinya adalah asal usul penyakit kanker yang muncul dari dalam tubuh manusia seperti itu. Next. Oke, ini penyebab sel kankernya gitu ya. Tadi kan perkembangannya ya, bagaimana mekanismenya dia sampai menjadi sel kanker. Ini penyebabnya. Nah, penyebabnya bisa faktor genetik, faktor karsinogen, dan gaya hidup gitu ya. Kalau faktor genetik gitu ya, tadi kalau memang ada turunan itu bisa jadi gitu ya, memiliki kelainan sel yang diturunkan oleh orang tua gitu ya. Karena kaitannya tadi yang mitosis nukleus itu kaitannya dengan gen yang diturunkan dari orang tua, yang dari lahir, terus ada kromosom X, Y, dan seterusnya gitu ya, kaitannya dengan DNA. Faktor karsinogen tadi pemicunya adalah bisa dari environment, dari luar tubuh manusia, atau kita nyebutnya antigen gitu ya. Tadi
zat kimia atau virus atau tadi ya ROS yang terbentuk karena stres atau karena polusi udara gitu ya, zat-zat kimia yang memicu atau bersifat karsinogen, makanan yang juga memicu karsinogen, banyak sekali gitu ya. Jadi benar-benar makanya sekarang kan orang rame-rame ayo makan real food, makan raw food gitu. Tunggu dulu gitu ya. Jadi benar-benar harus dilihat dulu gitu ya kebutuhan masing-masing orang gitu ya, akan menyebabkan kerusakan sel yang kemudian berkembang jadi kanker faktornya. Nah, ini faktor gaya hidup gitu ya. Faktor gaya hidup yang bisa memicu perkembangan sel kanker atau misalnya kayak merokok, makannya nggak sehat, kurang olahraga gitu kan. Ini juga mempengaruhi gitu ya faktor terbentuknya gitu ya kanker. Next. Oke, apa sih yang dirasakan gitu ya? Ini udah mulai jam 9, kurang sejam lagi. Apa yang dirasakan oleh penyintas kanker ini ya umumnya ya rasa nyeri gitu ya, yang berbeda-beda tergantung pada faktor seperti lokasi kankernya gitu, ada di mana gitu, apakah di kolon ya pasti di area perut gitu ya, tetapi secara umum pasti akan terjadi inflamasi atau peradangan. Makanya kalau di dalam pengobatan kanker pasti akan diikuti dengan obat-obatan yang bersifat anti-inflamatif seperti itu gitu ya. Dan rasa nyerinya juga kan beragam gitu ya, macam-macam gitu, dan yang hanya bisa merasakan ya mungkin penyintas kanker itu, tetapi secara umum itu ada pegal, ngilu, perih gitu, rasa terbakar, seperti ditusuk-tusuk benda tajam, naudzubillah min dzalik ya. Sebenarnya ya semoga kita semua di sini bisa dihindarkan dari penyakit kanker, dan juga mungkin yang mungkin bisa yang sudah kena mungkin bisa ada solusinya ya hari ini gitu ya, walaupun nanti akan banyak diskusi gitu ya, seperti itu. Next. Nah, ini bagaimana menyembuhkan kanker saat ini. Nah, literatur apapun itu, baik jurnal penelitian, apapun artikel-artikel ini secara umum ya, saya menyajikan ini ada, pokoknya intinya disarankan, mungkin yang bisa jawab adalah yang sering ke onkologi gitu ya, yang konsultasi pasti umumnya SOP-nya adalah melakukan tindakan operasi kemudian dilanjutkan gitu ya terapi, atau sebaliknya terapi dulu, umumnya dikasih obat-obatan dulu, baru kalau nggak bekerja dilakukan tindakan operasi, baru dilanjutkan terapi lagi. Nah, terapinya macam-macam, ada kemoterapi, dia menggunakan obat-obatan kimia untuk membunuh selnya, radioterapi pakai sinar X, sinar gamma gitu ya, imunoterapi dia pakai imun tetapi sel-sel imun, tetapi tadi yang saya bilang kayak di rekayasa atau dia buat ulang gitu ya tiruannya gitu ya, untuk dilakukan dijadikan kayak solusi gitu ya. Padahal tadi saya bilang imunnya sudah ada sebenarnya gitu. Tapi dengan kemoterapi dan radioterapi akhirnya jadi membunuh sel imun yang seharusnya bekerja untuk melawan sel kanker itu sendiri. Kayak gitu ya. Jadi terus terapi target ini dengan cara menyerang jenis protein kankernya. Padahal kalau pernah dengar, oh nanas bagus nih untuk kanker gitu ya. Itu sebenarnya mirip yang ditiru terapi target gitu. Karena kenapa? Di situ ada mengandung namanya enzim yang namanya bromelin kan gitu, yang kalau misalnya Dr. Jadul Akbar, oh ini ambil batang tengahnya atau yang lebih banyak di mahkotanya ada di kulitnya, itu di blender gitu ya, diambil airnya kan kayak gitu kan. Itu sebenarnya mau diambil bromelinnya. Nah, bromelin ini paling jago gitu ya mecahin protein, terutama protein yang ada di sel kanker. Nah, ini mirip kayak terapi target. Imunoterapi mirip kerja tadi, imun bawaan, imun adaptif. Kalau adaptif kan ada sel limfosit B, sel limfosit T. Dan ini yang saya lakukan penelitian pas saat untuk ngetes bagaimana ala nabi yang nutro gitu ya, secara in vitro itu meningkatkan sel limfosit B. Itu sudah melalui penelitian tuh sampai level sana, walaupun mahal banget ya waktu itu. Nah, seperti itu. Jadi prinsipnya ada satu lagi itu adalah terapi hormon gitu ya, terutama untuk kanker yang sifatnya kayak payudara, kanker prostat seperti itu. Dan itu juga ada efeknya gitu ya, kayak mood swinging,
kayak stres berkepanjangan karena kan kaitannya dengan hormon kan. Seperti itu. Nah, tapi apa ada alternatif lain nggak sih? Nah, nanti kita diskusikan dan ini kita kembaliin ke masing-masing teman-teman di sini gitu ya. Karena walau bagaimanapun saya pribadi melakukan ini juga melakukan riset dan belajar gitu gimana sih sebenarnya ini semua diatur nggak sih dalam Islam gitu. Penasaran dan ternyata luar biasa itu kayak udah paket komplit sih gitu. Next ya kita bahas. Tapi sebelumnya kita nih apa yang terjadi antara kanker dan imun. Next Kak Febi. Oke udah jam 9 saya coba ngebut. Ini kanker versus imun gitu ya. Jadi sistem imun tadi ya udah saya jelaskan ada sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif gitu ya. Itu udah ada di dalam tubuh manusia dan ini kayaknya yang hampir semuanya sering saya lihat di literatur itu dunia farmasi itu kayak mengcopy gitu fungsi ini dan kayak seolah-olah sistem imun kita yang udah ada di dalam tubuh kita itu kayak gara-gara sel kanker tuh kayak nggak berdaya gitu. Nggak bisa. Ini harus membutuhkan teknologi, oke lah gitu ya, teknologi dikembangkan gitu ya untuk kemaslahatan manusia. Tetapi kalau itu terlalu mengarah ke kapitalisasi dan menggeser fungsi alami tubuh manusia, menurut saya kan kayak cari penyakit sendiri kan. Makanya tadi angka yang dikantongi adalah di seluruh dunia itu adalah bisa mencapai 60% gitu kematian gitu. Dan itu pun sampai hari ini belum terjawab. Nah, kan jadi tanya besar ya kalau kita punya akal sehat. Dan kenapa itu dibiarkan gitu loh. Apakah ini efek dari sistem kapitalisasi, walaupun ini menurut saya gitu ya. Apakah ini harus dipertahankan terus gitu agar bisnis ini terus berjalan atau bagaimana gitu. Maaf ya kalau saya pribadi lancang gitu. Ini kan just pikiran saya gitu, benak saya gitu. Sedangkan gitu ya, semua orang tahu bahwa kanker itu musuhnya adalah imun gitu. Dan imun udah ada, udah built in gitu. Kayak komputer udah ada antivirusnya. Dan antivirus itu kan butuh makanan gitu. Dimana fungsi imun tadi ada 3 fungsi tadi. Pertahanan tubuh gitu ya dari antigen, baik yang dari patogen maupun dari zat-zat kimia yang bersifat karsinogenik. Seperti itu. Terus yang kedua adalah homeostasis. Ya tadi bersihin hasil reaksi katabolisme, kita habis olahraga ngasilin radikal bebas, stres, banyak pikiran dan itu bukannya alamiah dalam tubuh manusia. Allah menurunkan ujian, cobaan, kita mikir apa segala itu kan alami kan. Dan itu akan menghasilkan zat yang bersifat karsinogen dan itu dibersihin gitu sama sistem imun. Nah, cuma karena tadi kita banyak mengkonsumsi makanan, pola, dan gaya hidup yang menyebabkan sistem imun kita defisiensi, akhirnya fungsi homeostasis dan khususnya surveillance ya berfungsi untuk mendetek terjadi ketidaknormalan sel gitu ya. Tadi siklus sel yang nggak normal ini yang harusnya didetek imun ini akhirnya karena terjadi imunodefisiensi gitu ya, karena tidak kita rawat dengan baik dengan pola makan, fisik, dan maupun gaya hidup yang nggak baik, akhirnya nggak bisa mengenali tadi proses apoptosisnya ya. Ini harusnya mati gitu. Terus didetect gitu ya. Kan ada salah satunya sel T sitokoksis. Itu salah satu sel imun gitu ya yang bunuhin gitu ya. Yang bunuhin sel-sel kanker. Itu jadi kayak nggak bergerak karena lemah gitu. Akhirnya tadi ya lolos sel kankernya, dia bisa merajalela gitu ya, tadi metastasis gitu, berkembang. Nah masalahnya adalah banyak kan yang menawarkan solusinya adalah oh ya makan kesehatan apa banyak kok dengan gaya hidup sehat. Ketika terkena di luar negeri banyak sekali gitu ya, hidup bersih, organik gitu ya, itu rata-rata kan terapinya 1-2 tahun gitu ya. Nah cuma masalahnya kan kita balapan dengan waktu karena proses metastasis itu cepat banget, apalagi kayak kanker kulit ya yang akibat melanoid itu cepet banget dalam hitungan 24 jam berkembangnya. Nah ini yang kita perlu pikirkan, jumlah berapa sih sebenarnya yang dibutuhkan sistem imun ini bisa melawan ini semuanya gitu. Butuh nutrisi yang jumlahnya berapa sih gitu. Apakah cukup tadi real food atau raw food atau real herbal gitu udah alami gitu, atau kita butuh dosis gitu yang bisa lebih cepat gitu. Makanya tadi saya akan bahas lebih ke herbalnya dan zat aktifnya. Ini jumlahnya bisa nggak ya ngejar gitu ya.
kecepatan metastasis dari sel kankernya itu gitu. Dan sehingga sistem imun ini bisa cepat recovery. Kan itu yang harus dipikirkan. Ya, seperti itu. Nah, ini nanti videonya kita lihat belakangan aja ya. Next. Atau ada bisa diputar nggak Kak Fedy videonya? Oke. Gimana, Pak? Videonya bisa diputar yang ini berbagai macam ngenalin pembelahan sel kanker, terus kemudian bagaimana sel imun kita bekerja ngelawanin ini. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, mangga. Sambil saya minum dulu. Ini sel kanker cepat pertumbuhannya ya. Ini real metastasis ya. Nah, ini sel yang sel imun cytotoxic yang menghasilkan sel kanker. Jadi selnya mau mati sebelum dia ini langsung dia matiin. Nah, ini kayak Otelo ya, dia mutusin bakteri-bakteri yang dimakanin sama dia. Neutrofil. Masya Allah kan sistemnya. Ini sel kanker dihasilkan oleh sel imun kita. Ini NK salah satunya adalah sel imun adaptif. Maaf, ini yang bawaan dalam. Ini kalau stres nih akan meningkatkan jumlah memudahkan virus menyerang dan memunculkan sel kanker. Nah, ini salah satu novel atau darah kalau kita makan kotor ada parasit masuk langsung dia hajar kalau dalam keadaan sehat dimakanin tuh. Udah ya, dan itu Udah, masih Pak. banyak lagi. Udah ya Kak, ini aja. Sudah, Pak. Segitu. Ada 6 video Okay. ini sudah disatukan. Oke. Jadi itu salah satu contoh. Jadi secara alami kita itu nggak jauh-jauh namanya lingkungan yang tadi memicu karsinogen, ada parasit, ada bakteri, entah itu dari makanan, dari lingkungan. Makanya kenapa gitu ya, Islam itu jauh-jauh hari jaga kebersihan atau segala macam. Itu sebenarnya secara fitrahnya itu udah manusia dikelilingi itu. Dan kenapa gitu Allah itu menurunkan Atibun Nabawi mention karena di situ adalah ternyata semuanya zat aktif yang ada di situ, makanannya sistem imun. Jadi kayak ibarat Allah itu ngasih penyakit, ngasih ujian sakit dari lingkungan, dari gaya hidup kita, dari nafsunya kita, udah dikasih tools gitu. Tapi tadi ada godaan gitu ya, membuat obat-obatan yang rada kebablasan yang akhirnya mendenial keberadaan sistem yang sudah Allah ciptakan. Padahal Allah udah ngasih sel yang terkecil adalah bagian tubuh yang terkecil adalah sel. Udah dikasih makanan. Makanannya apa tuh? Ternyata ada di dalam Atibun Nabawi. Mulai dari kayak misalnya berolahraga, memanah. Itu kan untuk aktivasi sel imun gitu. Terus kemudian berzikir, berdoa, sholat. Itu kan mengurangi pembentukan ROS gitu. Karena kita stres atau banyak masalah dengan berdoa, itu akan tertekan semuanya. Itu semuanya pemicu kanker. Terus kemudian tadi dari makanan yang kotor mengandung parasit apa segala macam gitu. Ternyata sel imun kita itu biar lebih kuat makanannya harus Atibun Nabawi yang banyak mengandung zat aktif. Kayak tadi misalnya di habatus sauda mengandung timokuinon, itu ampuh membunuh sel kanker. Ada hindiba, nanti kita bahas ya. Hindiba itu penemuan yang sudah sangat terkenal gitu. Saya nggak tahu di sini tuh saya rada amazing gitu ya, bahwa hindiba itu ternyata sering saya gunakan untuk membersihkan pencernaan. Dan yang kemarin kalau di sini ada Bu Nursia, ternyata sudah benar Bu Nursia bahwa kita tahapan pertama adalah membersihkan untuk nanganin sel kanker adalah kita membersihkan pencernaannya gitu. Karena ternyata hindiba itu adalah sayuran. Kalau saya kan jadi bingung kan, tadi saya bilang di Indonesia apa ya nih sayuran, namanya andewi gitu. Mungkin ada yang tahu ya andewi. Dan ternyata di luar negeri disebutnya itu adalah chicory roots gitu. Dan chicory roots itu kan sejenis kayak lobak yang dia dimakan daunnya. Dan ternyata di situ kalau pernah dengar gitu, ada yang pernah dengar inulin? Inulin?
Ada yang pernah dengar? Itu adalah sejenis soluble fiber gitu. Dia sangat efektif membersihkan pencernaan dan itu biasanya ditambahkan untuk diabetes, untuk makanan bayi, untuk meningkatkan probiotik di dalam pencernaan itu sendiri. Kalau kaitannya nanti dengan yang dulu kita tentang otak kedua di dalam tubuh kita gitu. Jadi semuanya zat aktif itu termasuk daun sena gitu kan. Itu kan semuanya adalah soluble fiber. Itu semuanya untuk membersihkan. Dan ketika digabungkan dengan saffron gitu ya. Kalau penemuan Al-Baitar itu seorang ilmuwan Islam di abad 12 Masehi, dia menemukan obat kanker. Itu cuma kombinasi yang disebutnya hiniba itu kombinasi dari chicory roots dan antioksidan gitu. Sama saffron gitu. Ya tapi kan saffron mahal gini. Itu nanti kita bahas gitu, nggak mesti karena kan kalau saffron kan ada di India apa mahal gitu ya, 1 gramnya aja itu bisa sampai 60 sampai 90 ribu gitu, 60 sampai 90 ribu gitu, sedangkan jumlah antioksidan yang kita butuhkan minimal adalah 300 miligram. Aduh, bisa bangkrut Pak, nggak ada uangnya gitu kan, bisa jadi lebih mahal gitu. Nah, itu gampang. Karena kita bisa belah sendiri lagi gitu. Walaupun di Al-Quran ada tadi, ada sauda, ada ginger dengan gingerolnya, ada alisin gitu. Itu banyak alternatif sekali gitu. Dan bisa kita kiaskan. Tadi saffron. Saffron itu kan mengandung zat aktifnya itu kan yang berwarna merah ya. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya komponennya apa coba? Beta karoten. Nah, beta karoten kan banyak ada di mana biasanya? Di wortel kan, Indonesia banyak wortel, ada tomat dengan likopennya, itu sangat bagus untuk kanker prostat. Jadi cuma ya tadi ketika saya bagaimana yang cari bahan isolasi likopen yang murni dan stabil itu yang nggak gampang masalahnya gitu. Karena kan kita balapan dengan waktu tadi metastasis. Kita apakah cukup makan dengan tomat fresh, kita tambahkan air untuk mengaktifasi beta karotennya gitu, atau kita butuh beta karoten murninya yang diisolasi dari wortel gitu. Kalau memang udah stadiumnya sudah cukup stadium 4 misalnya gitu. Karena kan even pengobatan tadi kemoterapi atau apa dasarnya kan ada. Kan lihat dari stadium kankernya, dari umur pasiennya, catatan medis. Nah, kita juga sama ketika menentukan apakah makan beta karoten alami dari wortelnya kita butuh berkilo-kilo untuk mendapatkan 300 mg gitu atau 500 mg atau kita langsung cari gitu beta karoten yang sudah diisolasi dari wortel atau dari saffron itu sendiri. Kalau saffron kan jelas 1 helai makannya aja udah 3 helai, itu aja udah mahal gitu. Nah, apalagi zat aktifnya gitu. Seperti itu ya. Next slide. Biar kurang beberapa slide lagi. Terus kayak seru sendiri ya. Nah, ini pengobatan bagi penyintas kanker. Ini kan intinya saya balik lagi ke pola makan, pola fisik, pola pikiran, gaya hidup dan lingkungan hidup. Nah, kalau pola makan kan kita butuh makro dan mikronutrien. Nah, asalnya itu diturunkan sumber makanan yang untuk sel imunnya tadi biar kuat, ada NK killernya, sel dendritiknya, terus kemudian sel epitelium itu harus dikasih makan gitu. Dan itu semuanya makanannya ada di Atibun Nabawi, herbalnya ya gitu. Karena Atibun Nabawi itu kan sebenarnya umumnya ada herbalnya, ada teknik pengobatannya. Terus pola fisik, teknik pengobatannya kan tadi ada memanah, berenang, ya nggak mesti. Tapi kalau naik kuda gitu ya. Tapi naik kudanya jangan diganti sepeda motor ya Bu ya, bukan solusi deh kayaknya. Apa gitu ya, seperti itu intinya olahraga gitu. Terus kemudian pola pikiran tadi ya yang memicu zat-zat pemicu kanker gitu ya, salah satunya adalah ROS tadi gitu ya. Terus kemudian gaya dan lingkungan hidup gitu tadi, meminimalkan sumber karsinogen dari luar tubuh gitu ya, entah itu dari bakteri, dari polusi, dari solvent kimia yang kita gunakan sehari-hari untuk membersihkan rumah atau aktivitas lainnya gitu ya, seperti itu solusi. Ini masih secara umum, baru kita ke spesifik. Next. Oke, nah ini kenapa herbal Atibun Nabawi tadi udah banyak saya bahas gitu ya, karena sebagai makanan utama sel imun dan mencegah antigen yang bersifat. Pokoknya Atibun Nabawi sama tubuh manusia itu udahlah kayak pasangan sehidup semati, udah kayak ditakdirkan fitrahnya seperti itu. Karena kenapa? Even di dalam tubuh manusia itu juga ada antioksidan. Kalau pernah dengar, wah yuk minum glutathione atau apa biar awet muda, nggak usah Bu, mahal-mahal minum glutathione. Karena tubuh kita udah menghasilkan glutathione,
Terus termasuk enzim-enzim yang bersifat antioksidan untuk mencegah penuaan dini. Cuma gimana glutationnya biar lebih banyak dan bisa cukup untuk mencegah serangan sel kanker tadi makan antioksidan yang banyak terdapat di herbal Atibun Nabawi. Kita menyebutnya adalah fitokimia gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya untuk glutathione, katalase, super oxida dismutase atau SOD itu kayak sering makan makanan yang banyak mengandung atau buah, sayur, vitamin A, C, E gitu. Itu bisa memperkuat glutathione yang diproduksi, antioksidan yang diproduksi secara alami dalam tubuh gitu. Tapi kan dia nggak cukup kuat kalau sendirian, makanya harus dibantu sel imun. Nah, semuanya ini kalau sel imun baru dikasih makannya adalah dengan antioksidan yang banyak terdapat di dalam Atibun Nabawi, baik yang dari jenis polifenol, alkaloid, saponin, tanin, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Next. Oke, ini untuk fitokimianya gitu kan rata-rata tadi fitokimianya ada gingerol, alisin dan lain sebagainya tadi bisa bersifat antiproliferasi, itu mencegah pembelahan sel lebih cepat gitu ya, metastasis biasanya itu dari timoquinone yang ada di habatus sauda, terus alisin dari bawang putih, itu semuanya ada kan di Al-Quran. Bawang merah dengan sulfurnya dan quercetinnya sebagai antiinflamasi itu ada semuanya gitu ya. Antidepresan tadi yang ada di saffron, dia krosin dan krosetin. Nah, krosin dan krosetin itu sebenarnya kayak kumpulan warna merah dari kuning sampai merah gitu. Jadi mulai dari beta karoten ada, antosianin ada gitu. Kalau nggak ada, misalnya, aduh gimana ya dapat krosin krosetin dari itu kan mahal. Antosianin kayak ada di rosella, murah meriah ibu. Beta karoten ada di wortel, tapi ya itu tadi kalau mungkin sifatnya maintain pakai yang alami, real food aja. Tapi kalau udah stadium tertentu ambilnya itu adalah zat aktifnya. Seperti itu ya. Jadi dosis juga harus dipertimbangkan seperti itu. Dan ini juga sudah mulai dilakukan ya di beberapa orang gitu. Saya kirimkan karena untuk obat-obatan ala Nabi yang saya compound itu kan sifatnya mencegah dan memaintain yang stadiumnya yang nggak terlalu istilahnya berat. Tetapi kalau udah ini biasanya yuk kita vikol, kita ngomongin, kita langsung konsumsi obat yang langsung murni aja gitu. Apapun saya coba lakukan untuk membantu teman-teman di sini kayak gitu. Walaupun saya memang rada kesulitan untuk mencari antosianin yang stabil, likopen itu nggak mudah gitu ya. Bahkan Cina sekarang sudah banyak memulai ini semua, sedangkan bahan bakunya banyak di Indonesia gitu. Menyedihkan kan sebenarnya seperti itu. Terus kemudian mungkin langsung next aja Kak Feby. Back tadi saya ingin jelaskan Hindiba gitu ya. Ini juga walaupun memang hadisnya ada yang ngomong hadis palsu maudhu, tetapi secara keseluruhan bahwa sepakat bahwa Hindiba atau tadi ya tanaman Andevi tadi ini adalah salah satu karya ahli botani dan ahli farmasi gitu ya, Al-Baitar yang sangat terkenal. Itu adalah solusi untuk obat kanker yang paling efektif gitu. Jadi tadi yang isinya tadi beta karoten, lycopene, antosianin yang dari krosin dan krosetin, dan itu adalah dikombinasikan adalah dengan tadi Bu, oligosakarida atau kita menyebutnya karbohidrat kompleks, tetapi jenisnya kan ada oligosakarida, ada polisakarida, dan monosakarida. Kalau monosakarida kan kayak glukosa apa. Nah, inulin ini tergolong oligosakarida yang karbonnya itu ikatannya 2-3 ke atas gitu ya. Nah, itu sangat bagus gitu ya. Seperti ini, makanya kan biasanya udah detox dulu pakai serat. Kayak misalnya saya kolesterolnya kan tinggi. Saya rutin gitu detox 7-14 hari dan melakukan exercise gitu kan. Dan alhamdulillah gitu ya, dari kolesterol sisa lemak dalam tubuh yang harus dihilangkan 5 kilo lagi nih, walaupun itu besar ya. Tetapi udah jarang pusing apa segala macam. Salah satunya adalah menggunakan Hindiba gitu lah. Terus Hindiba nyarinya di mana ya sayurannya gitu ya, emang sangat jarang banget. Makanya saya biasanya menggunakan udah dalam bentuk inulin tadi sudah dimurnikan gitu, baru dikombinasikan dengan antioksidan yang ada di dalam mirip saffron gitu ya, yaitu tadi kalau saffron kan ada krosin dan krosetin, tapi ternyata krosin krosetin itu isinya itu beta karoten, likopen. Nah beta karoten mah ada di wortel,
di Lycopene, ada di tomat. Makanya sebenarnya Atibu Nabawi itu it's like appendix gitu ya, kayak standarnya. Oh, kalau memang di Al-Quran nggak disebutkan semuanya. Kalau semuanya disebutkan kan nggak jadi Al-Quran ya Bu, jadi kayak buku herbal nanti. Jadi tetapi zat aktifnya yang harus kita samakan. Kan setiap negara ada yang kaya akan saffron, tapi di sisi kayak India atau Spanyol gitu. Tetapi di Indonesia apa nih yang zat aktifnya mirip saffron? Itu bisa kita kiaskan. Karena nggak ada bedanya sebenarnya. Kalau kita ngomongin dari perspektif biokimia dari zat aktif tadi. Ya beta karotennya di sono sama sini sama aja gitu. Cuma sumbernya dari satunya wortel, satunya saffron. Satunya dari tomat, satunya dari saffron. Terus satunya antosianin dari rosella gitu. Di Indonesia banyak, berlimpah gitu. Ya, seperti itu. Cuma sayang nggak ada yang mau mengelola itu untuk diambil gitu ya, bahan bakunya udah murah, nggak diisolasi beta karotennya, lycopene, antosianin, semuanya diganti sama bahan kimia. Seperti itu. Next. Jadi intinya gitu ya, prinsip pengobatannya yang akan kita lakukan ya seperti yang sudah dilakukan adalah yang pertama mengembalikan fitrah fungsi tubuh tadi dengan selalu mengkonsumsi makanan makronutrien yang untuk menjaga eksistensi dari imun sistem tadi. Terus yang kedua, setelah eksis memperkuat sistem imun tadi dengan mikronutrien, dengan fitokimia yang ada di Atibu Nabawi Herbal. Terus yang selanjutnya menghambat sel kanker dengan tadi fitokimia juga, dan dikombinasikan biasanya adalah paling efektif adalah membuat sel tersebut kelaparan, sel kanker. Caranya apa? Bisa puasa atau intermittent fasting diet gitu ya. Silakan dipilih. Kalau puasa lebih ada pahalanya ya Bu, karena semuanya diniatkan karena Allah. Kalau intermittent fasting kan biasanya memang concern ke kesehatan gitu. Kalau sudah tadi udah dihambat, udah dibikin lapar, akhirnya sel tersebut akan lebih mudah dibunuh gitu. Dan lagi-lagi dibunuhnya dengan apa? Mikronutrien. Salah satunya adalah tadi dimukinon yang ada di batu sauda, alisin, alil, itu efektif tuh. Kalau nyerinya akibat dari kanker itu bisa ditahan dengan bawang merah, itu kan juga ada di hadis gitu ya, dengan quercetinnya gitu. Kebetulan koleksi saya yang gede-gede kayak termasuk epigallocatechin galet itu juga sudah habis gitu ya. Jadi seperti itu. Prinsipnya kayak begini Bu gitu. Dan saya pribadi gitu ya. Ya memang ini yang sebenarnya kenapa ini tidak diproduksi, malah hanya dijual dalam bentuk suplemen-suplemen yang seolah-olah kayak oh ini dipertanyakan gitu kan. Hasilnya masih berdebatan. Tapi kalau yang sudah menyebabkan kematian tadi kok nggak diperdebatkan ya gitu. Sedangkan mana ada orang mati gara-gara makan beta karoten antioksidan dari wortel, nggak ada ceritanya. Kurkuminoid dari temulawak kunyit, nggak ada orang mati gara-gara itu. Kenapa itu jadi diragukan gitu? Yang bikin 40-60% kematian dengan pengobatan itu nggak diperdebatkan. So sebenarnya akal kita sehat nggak sih kadang-kadang kayak gitu. No, this is just private opinion dan kayak bingung aja gitu. Mungkin itu aja dari saya dan kita langsung aja masuk ke diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Maaf jadi ngebut karena emang luas banget ya Mas Ili ya kalau kayak gini. Saya jadi ngeri Mas dengernya. Ya. Masya Allah ya. Tidak bisa berkata-kata nih. Bapak Ibu, sebegitu pentingnya imun tubuh kita. Tapi kita masih lalai dengan tidak menguatkan imun, tidak mengupgrade imun kita. Dengan cara apa tadi? Bukan makan mie, makan seblak ya. Makan itu justru mempercepat pertumbuhan sel kanker. Ternyata dengan konsumsi herbal-herbal Atibu Nabawi. Nah, untuk menguatkan imun, apalagi di Fitmun Nutro ada kandungan tanin, saponin gitu. Nah, itu bagus banget gitu untuk menguatkan tubuh imun kita dan juga mengupgrade imun kita. Ngeri ya. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu ketika berjualan menawarkan ala Nabi gitu. Nah, bisa disampaikan ilmu yang Mas Yudi tadi sampaikan, dan ketika misalkan membantu gitu, jadi ladang pahala buat kita.
akan ada banyak orang yang mungkin tercerahkan gitu ya dengan cara tidak lalai dari sisi minum dan makanan yang sehat, olahraga teratur ya, termasuk konsumsi vitamin nutro. Ya. Baik, langsung saja ke pertanyaan karena sudah 9:30 juga, kita batasi ya di 3 pertanyaan aja, boleh Tafadhol langsung saja. Yang mau langsung ditanyakan atau di kolom chat boleh ya. Silahkan. Oke, silakan Bapak Ibu jika ingin diskusi, walaupun ada yang spesifik malu atau apa, bisa janjian mungkin dengan Mbak Mita gitu untuk janjian, kita bisa call secara personal, nggak apa-apa, karena memang ada beberapa penyakit memang yang ingin didiskusikan secara personal, dan biasanya juga ada beberapa komponen zat aktif yang memang kita rada custom gitu ya, yang murni yang memang harus kita berikan gitu, seperti itu terkait dengan sakit cancer ini gitu. Baik. Mungkin boleh ya Bapak Ibu yang mau ditanyakan di kolom chat atau langsung ditanyakan atau mungkin mau lewat belakang sama Mbak Mita boleh Tafadhol ya, silakan. Nanti dibantu share nomornya Mbak Mita ya. Febi atau mungkin ada Mbak Mita di sini boleh dibantu. Diwakili Febi untuk malam ini. Silakan Bapak Febi Ibu, boleh atau memang dibantu. ngantuk ya? Atau mungkin masih terkesima. Wah, ngeri banget, apalagi tadi kalau Enggak kita lah. lihat videonya ya, Masya Allah, Ya. jadi benar-benar kayak superhero gitu Mas. Si Ya, ya. imun ini ya benar-benar mematikan, benar-benar mencegah, Masya Allah ya. Dan itu udah Luar built-in biasa. secara alami, Allah ciptakan itu loh Mas Ili. Masya Jadi Allah. makanya ini fungsi-fungsi ini yang banyak ditiru oleh perusahaan farmasi besar dan dibanderol dengan harga yang sangat luar biasa, padahal dia meniru kerja sistem imun itu, dan sistem imunnya dibunuhin yang asli terus digantiin lagi, kan jadi kayak ini please gitu. Makanya padahal itu proses alami yang terjadi di dalam tubuh manusia gitu loh. Silahkan kalau mungkin ada pertanyaan atau udah cukup jelas gitu. Kayaknya udah jelas nih dari materi. Dari mulai penyebab, solusi. Assalamualaikum, bisa bertanya? Tafadhol, silakan Bapak. Afan, Pak. Kebetulan di jalan, jadi lagi off kamera dulu. Ya. Ini Pak, sedikit bertanya. Mungkin agak keluar dari format materi malam ini. Apaan, saya perkenalkan dulu, saya Arsam dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Ingin bertanya, bagaimana kondisinya jikalau ada seseorang yang sudah ketergantungan dengan obat-obat kimia? Ya. Afan Pak, suara saya kedengaran? Kedengeran, jelas Pak. Alhamdulillah, iya. Saya lanjut. Bagaimana kondisinya jikalau ada seseorang atau ada orang yang sudah terlanjur dengan ketergantungan obat kimia, misalnya kondisinya penyakitnya misalnya kolesterol misalnya. Jadi kondisinya itu dia kalau tidak konsumsi obat kimia dengan untuk menurunkan kolesterol tersebut, dia merasa kalau dia tidak konsumsi obat itu rasanya was-was, takut, sakit dan apalah. Itu kan kalau dari sisi materinya tadi kan itu bisa mengurangi sel imunnya atau apakah kalau saya kurang nyimak tadi apa? Jadi pertanyaan saya apa dari yang kita pahami dengan ala Nabi yang kita promosikan atau yang kita jual lah branding dari merek kita ini, bagaimana caranya mengatasi ketergantungan obat kimia itu dengan mengambil ahli obat kimia itu ke ala Nabi jadi jadi sifatnya jadi obatnya yang utama begitu. Ya. Mungkin begitu dulu begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Sam dari Sidrap ya gitu ya. Pada dasarnya memang ini sebenarnya banyak dialami. Baru tadi pagi juga saya diskusi dengan beberapa
teman gitu juga dengan konsultasi yang sama, cuma kasusnya adalah ibu-ibu muda yang sebenarnya itu sangat tergantung gitu karena secara psikis dia kayak takut gitu hamil muda atau anak mikirin anak-anaknya terus kehamilannya gitu karena tergantung sedikit-sedikit harus ke dokter, harus sedikit-sedikit diberi obat dan segala macam. Jadi kalau dihitung-hitung itu banyak puluhan obat yang harus diminum. Tapi di sisi lain juga takut nanti ginjalnya segala macam. Itu hampir semuanya terjadi gitu ya Pak pada setiap orang. Ini sebenarnya bahasan ini pernah saya bahas adalah di materi prescription herbal healing dan prescription for nutritional healing gitu ya. Jadi sebenarnya memang ada langkah, ada tahapan gitu ya strategik untuk ketika mentransisikan gitu ya bagaimana kita ketergantungan obat kimia gitu ke beralih gitu ya istilahnya hijrah ke pengobatan herbal yang lebih alami dan herbal alami ini kan bukan berarti selalu identik dengan maaf yang umumnya kan kayak jamu-jamuan tetapi juga harus mempertimbangkan sesuai dengan tingkat gitu ya severity atau keparahan dari sakitnya itu karena nggak bisa sembarangan gitu tadi ini juga pernah dilakukan mungkin contohnya kalau di sini ada tapi kayaknya lagi umroh ya Bu Yuliantika gitu dalam menangani diabetes gitu diganti dengan gluko gitu itu bagaimana pasiennya gitu ya pertama dia komplit gitu dengan suntik insulin gitu terus kemudian ada konsumsi metformin gitu ya walaupun sebenarnya metformin kan spesifik biasanya penderita diabetes yang untuk mengalami obesitas misalnya tetapi itu kan langkah untuk bagaimana mempertahankan kadar gulanya tetap stabil gitu ya. Nah yang utama pertama adalah yang diberesin adalah pola makannya gitu ya makanannya tadi kalau misalnya terkait dengan diabetes atau tadi Pak Sam saya lupa contohnya ini anggap aja kayak diabetes gitu ya yang paling real gitu dia ya berarti mulai dari jenis dan kuantitinya pola makannya hindari makanan yaitu yang dapat meningkatkan kadar gulanya gitu dan itu pun juga dilihat dari gender umurnya gitu ya terus tingkat severity sakit diabetesnya gitu ya tipenya berapa terus yang kedua adalah ditransisikannya itu adalah dalam keadaan ketika makanannya sudah beres dan stabil gitu baru ditransisikan pelan-pelan gitu ya dikombinasikan misalnya 100% insulin diambil 10%, 20% dengan 80% insulin, 90% insulin, tadi naik 10%, 20% sambil dipantau benar-benar tidak terjadi penurunan kenaikan kadar gula secara signifikan. Ini hanya contoh ya dalam kasus diabetes gitu. Dan itu terus dilakukan sampai benar-benar lepas gitu ya dan 100% bisa menjaga pola makannya dan sesekali adalah menjaga dengan herbal yang mengandung zat aktif yang untuk menstabilkan kadar gula seperti coumarin yang ada di kayu manis, terus andosianin yang mengaktifkan lagi peluang harahannya yang ada di pankreas kayak gitu. Dirasa baru tinggal metforminnya nih dan itu juga akan terus diberikan program bagaimana mentransisikan gitu ya mentransisikan ketergantungan metformin tadi secara bertahap dan ini juga kita masih akan berencana lanjut untuk konsul gitu ya Bu Yuliantika itu contoh diabetes. Nah tetapi secara baik secara teoretikal di buku-buku tentang prescription yang terutama yang pingin hijrah di situ itu ada tahapannya gitu karena ada kondisi-kondisi darurat yang nggak bisa secara langsung diganti dengan menggunakan bahan alami karena walau bagaimanapun bahan alami itu prosesnya lebih lama dibandingkan adalah bahan kimia karena kan bersifatnya mencegah kalaupun dia mengobati ada dosis tertentu dan itu pun ditransisikan secara perlahan karena kenapa tubuh itu memerlukan waktu untuk menyesuaikan ya zat apa yang sudah dikenal kayak ibarat sistem imun kan pertama ada sistem imun bawaan yang mengenal dan langsung beresin tuh misalnya sel kankernya tetapi ada sel adaptif yang dia butuh waktu untuk mengenal sehingga kalau dia ketemu lagi sama virus atau selnya langsung dia bisa mengenali begitu pula dalam mentransisikan tadi obat-obatan tadi seperti itu Pak Sam terima kasih jadi ada caranya mungkin gitu. Siap, Mas, Masya Allah ya. Mungkin Bu Wulan boleh langsung, katanya ada yang mau ditanyakan langsung, boleh. Tafadhol, silakan. Bu Wulan. Ya. Oke. Silakan Bu Wulan sama nanti ada 2 pertanyaan ya dari Ummu Aiman. Boleh langsung ngomong sama Pak Samsinur biar enak. Ya, siap. Ya.
Silakan Bu Wulan. Halo. Ya, mungkin lanjut Atau ke yang langsung lain dulu ya. ah, Mungkin Bu Umu Aiman boleh dulu. silakan Silakan. yang tentang Inulin probiotik ya. ya. Halo, Umu Aiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Saya Wulan, Oh, alhamdulillah. Mbak Ulan, Bu boleh. Wulan. Mangga Silakan. Bu Wulan dulu. Iya, Masya Allah tadi penjelasannya Pak Yudi ya. Sayangnya sudah pernah mengalami orang tua saya dulu, itu baru tahu ilmunya sekarang gitu ya. Orang tua saya dulu ibu itu kena kanker serviks ya Pak. Ya. Dan itu waktunya nggak lama, sekitar 3 bulan gitu kan ya. Ya. Nah, dan memang begitu nggak langsung tahu kalau itu kanker. Tahunya itu kan diagnosa awalnya katanya miom gitu. Ya. Kemudian setelah katanya dokter kan kalau miom harus dioperasi gitu, segera diangkat. Nah, pas pada saat operasi itu baru ketahuan ternyata kanker yang dalam hitungan detik itu langsung mengganas gitu kan. Betul. Yang karena kan apa tadi tuh selnya itu kan ibaratnya diobrak-abrik gitu ya. Nah, Ya. akhirnya langsung mengganas, Oh, kemudian jadi ibu saya tindakan operasi ya. Jadi sempat mengalami tindakan operasi. iya betul Pak, sempat Ya. operasi karena nggak tahu kalau itu kanker gitu kan. Karena Ya. katanya diagnosa oleh dokter, sudah di CT scan, di apa itu WSD gitu Iya, ya. pokoknya yang canggih-canggih itu sudah katanya itu Ya. miom gitu. Nah, jadi pas pada saat dioperasi itu baru terdeteksi kanker serviks gitu kan ya. Ya. Dan ibu saya langsung koma. Nah, berarti kan secara tidak langsung tuh kan saya ada, katanya dijelaskan juga itu ada faktor genetik gitu ya. Berarti Ya. secara tidak langsung tuh saya ada faktor genetik kanker gitu ya, Pak ya. Sebenarnya kalau untuk faktor genetik lagi-lagi memang itu bisa diturunkan, tetapi tetap harus melalui pemeriksaan Oh gitu. gitu. Jadi iya tetap harus apakah berpotensi atau tidak gitu. Seperti itu Bu. Jadi nggak bisa, aduh kalau saya pasti kena, nggak kayak seperti diabetes gitu ya. Oh Seperti gitu. itu. Berarti Iya. harus pemeriksaan apa itu ya, Pak? Nah ini karena lagi-lagi saya bukan dokter, itu biasanya ke onkologi ya, maksudnya Oh ke iya. yang memang ke dokter yang mengerti tentang cancer ini. Jadi kayak misalnya kan orang-orang biasanya melakukan annual medical check up gitu ya, nanti bisa ditanyakan ke laboratoriumnya gitu, parameter-parameter untuk melihat apakah saya berpotensi gitu mempunyai sel kanker atau tumbuhnya sel kanker. Tetapi selama walaupun punya faktor genetik, tetapi selama tadi gaya hidupnya, pola makannya benar-benar dijaga secara bersih gitu, terus sistem imunnya dijaga dengan baik, diberi makan dengan baik gitu, insya Allah gitu bisa dicegah sih Bu Wulan seperti itu. Tetapi untuk jangka saya berpotensi enggak, tetap harus melakukan pemeriksaan laboratorium seperti itu. Oh iya, ya memang sih ibu saya itu juga apa kalau dari segi pola makan dia juga itu ya menjaga, mengurangi, maksudnya gula-gula apa dengan herbal gitu. Betul. Memang pola pikir ya dia Betul. pola pikirnya yang dia ibaratnya Gak terlalu mudah ya. Iya, terlalu memikirkan ketika ada ujian terlalu dipikirkan gitu kan. Mungkin Betul, karena yang paling susah tadi, maaf saya potong, jadi penyakit kanker itu ujiannya yang nggak mudah itu ya, mungkin termasuk saya sendiri tuh kalau saya pribadi belum tentu bisa gitu, tetapi bahwa menjaga mental biar nggak stres yang juga akhirnya memicu kanker itu tambah parah adalah pengobatan yang sangat lama bertahun-tahun dan sabar gitu ya. Makanya salah satunya adalah ya bagaimana menjaga mental selama penyembuhan proses kanker ini itu nggak mudah sebenarnya seperti itu. Pasti. Ya, Ya. ibu saya itu tapi waktu itu nggak ketahuan Pak kalau dia kanker kan. Jadi Ketahuannya setelah dioperasi dan memang apa dokter kandungannya pas mengoperasi itu manggil kami anaknya gitu kan, mengatakan bahwa diagnosa awalnya miom itu ternyata
keliru gitu ya. Dan ini ibunya terkena kanker ya, serviks stadium 4 sudah ya katanya waktu itu. Dan saya melihat langsung gitu ya, karena dibelah gitu perut ibu saya melihat langsung apa kanker itu warnanya putih-putih gitu, sudah menjalar sampai ke usus besar. Makanya waktu itu ibu saya tuh nggak bisa BAB gitu, sudah Ya. Nah, jadi Masya Allah gitu ya, agak terlambat gitu. Cobanya 2013 tuh saya sudah kenal ala Nabi gitu ya. Gitu. Ya. Jadi bisa apa ya, sudah tahu ilmunya gitu. Ini pengalaman duluan menghadapi, tetapi ilmunya belum ada gitu. Nah, Ya. makanya bersyukur teman-teman di sini yang hadir malam ini tuh udah dapat ilmunya, jadi ketika nanti mendapati fakta udah paham gitu, nggak kayak saya fakta duluan baru Ya. ilmunya belakangan gitu ya. Terima Ya. kasih Pak Yudi. Ya, saran saya walaupun memang resiko keturunan itu bisa meningkatkan kanker serviks 2-3 kali lipat gitu, tetapi sebenarnya dengan tadi pola makan, diet GGL gitu ya, terus kemudian antioksidan kurkuminoid itu bagus untuk rahim gitu ya, yang biasa Diet GGL itu apa ya Pak? Gula, garam, lemak gitu. Jadi jangan konsumsi gula yang terlalu tinggi, minuman-minuman yang kandungan yang tinggi gitu. Lagi-lagi saya tidak mematikan UMKM maksudnya gitu, tetapi dibatasi gitu ya, secukupnya gitu. Kalau pas pengen ya oke, tetapi jangan terlalu sering kalau suka gitu ya, yang minuman atau makanan yang terlalu tinggi gula, terus kemudian garam gitu ya, dan lemak, terutama adalah lemak jenuh gitu ya. Nah itu dietnya itu seperti itu. Terus kemudian nggak boleh terlalu sering stres gitu. Itu memicu gitu ya, karena kan rata-rata kalau kanker serviks itu kan bisa macam-macam, mulai dari HPV, mulai terus kemudian ada juga kontroversi pil KB gitu ya, selain tadi faktor genetik tadi. Dan tadi untuk meningkatkan agar gitu ya potensi ini bisa dicegah gitu, salah satunya adalah mengkonsumsi gitu antioksidan yang banyak atau kaya ada di herbal Atibun Nabawi gitu ya. Kalau saya yang bebas gula, makanya saya bikin Forte tadi, karena di situ juga kalau yang di Nutro bedanya dengan yang Forte kan ada yang Forte itu kan ada alisinnya gitu ya, jadi jauh lebih baik dan bisa 3 kali lipat dibandingkan yang Nutro gitu kekuatannya, dan di situ kan tidak ada gula gitu. Makanya untuk memaintain gitu ya sistem imun yang innate maupun adaptif itu adalah dengan Forte biasanya gitu. Dan sampai hari ini pun saya juga tetap, walaupun amit-amit deh gitu ya, saya biasanya tetap sistem imunnya dikasih makan dengan itu gitu, untuk memaintain seperti itu. Jadi ketika ada potensi sel kanker yang masuk ke dalam tubuh, sel imunnya mudah mengenali gitu ya, karena sudah rajin dikasih makan gitu ya dengan fitokimia dari herbal Atibun Nabawi seperti itu. Nanya lagi Pak Yudi, kan saya kan kemarin di konsul ya ke teman yang dia ahli gizi gitu. Terus saya ceritakan bahwa ibu saya itu berpotensi kanker. Terus dia menyarankan saya diet intermittent fasting. Itu apakah tepat ya untuk saya gitu, untuk supaya tidak berpotensi kanker. Jadi intermittent fasting itu cuma makan ikan dan telur gitu. Ya. Sebenarnya apapun metode tadi, salah satunya adalah kan memberikan lapar. Tapi kalau di saya sarankan enakan puasa Senin Kamis saja, udah berpahala, prinsipnya dapat. Karena dengan puasa itu mekanismenya itu akan lebih detail lagi ya gitu. Tapi saya persingkat adalah intinya puasa itu meningkatkan sistem imun gitu ya, satu. Terus yang kedua itu jika terdeteksi gitu sel kanker, itu akan menyebabkan sel kankernya jadi kelaparan, karena kan dia butuh makanan terutama dari jenis gula. Ketika dia kelaparan terus dihajar lagi dengan antioksidan gitu ya, atau tadi kombinasi hindiba dan antioksidan, dia akan lebih cepat bisa ditangani lebih awal gitu. Jadi sebenarnya Atibun Nabawi sendiri kan tidak hanya ngomongin herbal, tetapi adalah teknik-teknik pengobatan. Itu salah satunya adalah berpuasa. Itu sebenarnya salah satu musuh utamanya sel kanker untuk tumbuh. Seperti itu sih.
udah berpahala sehat lagi seperti itu. Kalau intermittent fasting kan memang itu kan sebenarnya niru dari prinsip dasar berpuasa seperti itu. Cuma dia tambahin dengan jenis makanannya yang dipakai ini aja. Nah kalau nutrisi menurut saya selama tadi kadar gula, garam dan lemak itu dibatasin cukup aman sih apapun jenisnya seperti itu. Kayak gitu Bu Bulan. Ya, terima kasih Pak Yudi. Sama-sama. Oke, saya langsung ya. Langsung aja Mas. Ini yang atau ada ibunya yang tadi nanya Umu Hartati yang sempat simak inulin prebiotik alami. Ya, jadi inulin itu merupakan jenis oligosakarida gitu ya, karbohidrat kompleks yang banyak mengandung atau diisolasi dari hindiba tadi atau buah sayur andewi gitu ya, nyebutnya kalau Indonesia gitu. Jadi dia kalau di luar disebutnya chicory roots gitu ya. Nah, ini gitu diisolasi gitu ya, diambil inulin ini sebenarnya adalah tadi kan jenis karbohidrat, jenis oligosakarida, dia adalah soluble fiber gitu ya. Jadi serat itu kan ada serat larut air dan serat tidak larut air gitu ya. Kalau serat tidak larut air kan kebanyakan untuk bowel, untuk pulp gitu ya. Tapi kalau untuk soluble fiber itu adalah lebih banyak adalah untuk misalnya menangani penjumbatan karena kolesterol, terus kemudian menghidupkan sebagai makanan probiotik. Jadi probiotik itu makanannya prebiotik. Jadi bakteri baik yang ada di dalam usus atau pencernaan kita butuh makanan namanya prebiotik. Nah, salah satunya ada inulin, ada oat beta glukan yang berasal dari oat. Banyak sih jenisnya dan ini juga diatur gitu oleh BPOM mana yang bisa diklaim sebagai prebiotik. Dan biasanya inulin ini digunakan untuk makanan ditambahkan atau disuplementasi pada susu formula untuk bayi seperti itu gitu. Tetapi untuk pengobatan diabetes sangat bagus, efektif, termasuk salah satunya kombinasi tadi hindiba yang kayak akan mengandung inulin dengan antioksidan. Itu banyak penelitian yang terbukti, termasuk yang dilakukan penemunya kan Al-Baitar tadi gitu, itu digunakan untuk pengobatan kanker seperti itu. Jadi ini adalah alami seperti itu ya. Kalau prosesnya memang ada menggunakan kimiawi atau bisa menggunakan biofermentation gitu ya, tergantung perusahaan yang memproduksinya gitu ya. Ada produksi secara alami atau secara kimia, tapi tetap zat aktifnya itu adalah alami, tetap alami seperti itu. Hanya proses isolasinya saja tergantung masing-masing perusahaan bagaimana menghasilkan inulin tadi seperti itu. Yang selanjutnya bagaimana pengobatan atau suplemen yang baik untuk orang penderita kanker sekaligus memiliki autoimun. Nah, ini sebenarnya memang komplikasi yang nggak mudah gitu ya. Tapi setahu saya gitu, autoimun itu kalau menurut di luar gitu ya, pengobatannya itu cukup menggunakan timoquinon gitu ya. Timoquinon yang ada di minyak kayak minyak habatus sauda gitu, itu dikombinasikan dengan magnesium. Nah, magnesium ini masalahnya kan banyak ya, ada magnesium sitrat, treonat, glisinat gitu. Nah, ini macam-macam. Nah, khusus itu autoimun kalau nggak salah itu bisa pakai treonat atau glisinat. Jadi tapi kalau glisinat itu sambil bantu anxiety-nya gitu ya. Karena kenapa kadang-kadang kan autoimun bisa terjadi brain fog dan segala macam. Jadi dengan kombinasi timoquinon yang banyak terkandung dalam minyak jintan hitam ditambahkan magnesium treonat gitu ya. Kalau sitrat biasanya untuk olahraga kan. Jadi dia level magnesium yang paling rendah gitu. Tetapi treonat atau glisinat itu bisa dikombinasikan untuk mengatasi dan cukup efektif baik secara jurnal atau penelitian itu efektif untuk menangani autoimunnya gitu ya. Sedangkan untuk penderita kankernya sendiri tadi gitu bisa menggunakan zat aktif yang pada prinsipnya gitu ya. Ini bisa kita konsultasikan bareng gitu ya. Tetapi secara umum adalah dengan memperkuat sel imun gitu ya, atur dietnya tadi yang di slide yang terakhir ya kalau nggak salah, prinsipnya yang tadi saya bilang dengan puasa gitu
Dan itu semuanya pengobatan kanker dan autoimun itu tidak bertentangan gitu. Karena pada dasarnya kedua penyakit itu bermasalah hal yang sama, yaitu adalah sistem imun gitu. Cuma satunya autoimun itu bermasalah dengan homeostasisnya, kalau kankernya bermasalah dengan fungsi surveillance-nya yang tadi saya jelaskan. Bisa satu paket, jadi tidak bertentangan. Mungkin itu dari saya. Siap, Mas Yudi. Masya Allah, luar biasa sekali malam hari ini Bapak Ibu ya. Ya, jadi Mas saya ya jadi nggak materinya enak ya. loh, jadi semangat sendiri karena kadang-kadang kayak gregetan gitu ya. Nah Bahkan ini mungkin tadi, ada tambahan Mas dari Teh Rina. Untuk oke. autoimun bisa konsumsi ala nabi yang varian mana? Nah, Kalau yang autoimun. yang autoimun sebenarnya forte gitu. Cuma saya saran gitu, sekalian karena saya nggak menyediakan mineral ya, mineral yang single gitu, beli mineral magnesium gitu, magnesium yang bagus untuk sistem imun. Apakah yang treonat atau glisinat gitu, antara itu ya, magnesium treonat atau glisinat, beli gitu. Kan banyak suplemen magnesium gitu ya. Walaupun sebenarnya magnesium itu kan kaya di sayuran yang hijau ya, kayak bayam gitu ya, di klorofil. Karena kenapa? Klorofil itu strukturnya mengandung magnesium dan iron biasanya, zat besi. Makanya kan kalau kekurangan darah atau bermasalah dengan sistem imun gitu, makan sayur-sayuran yang warna hijau, klorofil gitu, salah satunya ya, fitokimianya. Nah begitu. Tetapi kalau ada gitu nemu suplemennya, tanya ke apotek, itu bisa dikombinasiin tuh gitu. Forte kan juga udah mengandung habatus sauda ya, di situ ada timoquinonnya juga gitu, bisa range-nya 1,2%-an gitu, udah dikonsumsi bareng untuk autoimunnya gitu. Atau untuk tadi ya, untuk apa yang ditanyain siapa, Mbak Rina, autoimun itu forte dan tambahin beli magnesium seperti itu. Masya Allah. Walaupun sebenarnya saya jujur lagi ngusahain ke tim, tolong dong untuk forte tambahin magnesium treonat, jadi udah orang nggak usah beli 2 ya gitu. Seperti itu. Karena kan ini antara ilmu herbal dan ilmunya saya gizi gitu, food tech gitu, dijadiin satu gitu. Seperti itu. Kayak gitu, Bu Rina gitu. Siap, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Malam hari ini daging banget ya. Bapak Ibu Ya. bungkus ya materinya ya malam hari ini. Ya, Siap. biar nanti kalau misalnya di sini sungkan atau apa, bisa lewat Mbak Mita gitu untuk janjian. Kita kalau waktunya cocok kita bisa diskusi, nggak apa-apa kok gitu. Selama itu bisa jadi alternatif second opinion atau solusi buat Bapak Ibu sekalian, insya Allah diusahakan siap. Gitu. Ya, betul banget nih Mas Yudi. Dan mungkin bagi agen dan reseller semua ya, yang memang ada saudara gitu, sanak famili yang memang mungkin ada yang menderita dan lain sebagainya, boleh dikonsultasikan ke Mbak Mita ya. Mungkin nanti kita akan coba Jadwalkan. jadwalkan juga kasih ininya ya, supaya bisa mencegah dan juga mudah-mudahan bisa membantu ya. Dan Bapak Ibu jangan ini ya, bosan-bosan untuk terus mengingatkan khususnya masyarakat di luaran sana di Indonesia ya, bahwa ngeri banget sih kanker, pembunuh nomor 1 di dunia ya. Jangan sampai kita lalai. Sekarang masih muda gitu kan, kita lalai, olahraga nggak rutin, makan makanannya juga nggak bergizi, dan ditambah kita nggak pernah konsumsi herbal yang memang itu tinggi akan antioksidan gitu. Sayang banget, ngeri banget, kita nggak punya tameng, istilahnya nggak punya superhero yang memang nanti akan menyelamatkan kita dari sel-sel kanker itu. Ngeri banget, tadi kan sudah kita saksikan sendiri ya, bagaimana imun kita yang melawan sel kanker, Masya Allah ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedemikian rupa luar biasanya. Makanya kita jangan sampai sia-siakan, harus terus di-upgrade imun kita, harus terus dikuatkan dengan tadi salah satunya banyak sekali saran dari Mas Yudi tadi, termasuk diantaranya itu mengkonsumsi herbal yang memang tinggi akan antioksidan ya.
ya bisa dengan Forte ataupun Fitmi Nutro, dan sebetulnya produk-produk herbal lain bisa, yang penting untuk meningkatkan imun ya. Tapi kan kita bicaranya ala Nabi nih gitu, Bapak Ibu juga jualannya ala Nabi. Mudah-mudahan bisa ditawarkan lagi ala Nabinya, bisa kita ingatkan lagi Bapak Ibu di luaran sana ya yang punya keluarga, bahwa ngeri banget nih gitu ya, dan imun itu harus dijaga, harus dikasih makan, harus dikuatkan, harus di-upgrade ke level maksimal untuk kita membantu kita gitu ya melawan virus, bakteri, penyakit dan lain sebagainya gitu. Ya, dan Dan intinya jangan sungkan ya Bapak Ibu sekalian untuk menghubungi tim kami dan janjian dengan saya. Bahkan kalaupun itemnya nggak ada, walaupun kita memang ada bahan penggantinya ya, saya akan tetap komitmen bahwa saya mengisi webinar ini tidak hanya sekedar teori, tetapi saya ingin follow up pada next level gitu. Kayak misalnya tadi Hindiba, kalau memang ada yang butuh Hindiba, kita akan buatkan selama saya bisa mengusahakan bahan-bahannya. Seperti itu. Bahkan ada beberapa pasien yang membutuhkan spesifik, saya akan usahakan. Karena buat saya, buat apa saya menyampaikan teori atau apapun itu, tetapi realnya, actionnya gimana nih gitu ya. Ala Nabi bisa fasilitasi itu. Dan hopefully semoga juga disetujui oleh manajemennya seperti itu. Karena bahan-bahan ini memang jujur kalau ngomongin zat aktif nggak ada yang murah seperti itu, dan pemesanan bahannya kan ada minimum order quantity-nya dan memang belum tentu ada juga biasanya. Jadi saya harus berpikir keras apa alternatif yang ada di Indonesia yang dikiaskan dengan sama fungsinya dengan Atibun Nabawi itu. Seperti Masya Allah, betul ya, betul Ya. banget ya. Kita memang mencoba bisa bermanfaat dan membantu masyarakat yang memang membutuhkan bantuan ya. Makanya dari itu Bapak Ibu juga jangan pernah bosan-bosan untuk terus mengikhtiarkan, apalagi yang direkomendasikan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak akan pernah bohong ya, dan sangat bermanfaat ya. Terlebih itu imun kita ya harus dikuatkan ya. Sudah disebutkan juga di dalam Al-Quran. Dan salah satunya dengan konsumsi produk-produk herbal ala Nabi. Dan jangan lupa untuk promo tumblernya ya Bapak Ibu, berakhir di akhir bulan ini tanggal 30 September. Jadi jangan sampai lengah, manfaatin promonya untuk stok dan untuk mengikhtiarkan terus ala nabinya ke semua masyarakat muslim, ini utamanya di seluruh Indonesia ya. Langsung borong ya, promo tumblernya berakhir akhir bulan ini. Yuk langsung saja di order ya. Baik, terima kasih banyak Mas Yudi atas ilmu yang sangat bermanfaat sekali ya. Tadi sudah ada testimoni dari Mbak Wulan sendiri ya, Masya Allah ya. Dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini di Zoom webinar Produk Knowledge kita ya, yang biasa kita rutin adakan, dan mudah-mudahan bisa di-share ke seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi ladang pahala buat kita semua ya. Terima kasih juga Bapak Ibu untuk ketersediaan hadirnya ya, sudah menyempatkan waktunya. Kita ketemu lagi di pekan-pekan selanjutnya di webinar Produk Knowledge selanjutnya di tema dan materi yang sangat luar biasa lagi tentunya ya. Baik Mas Yudi, terima kasih. Bapak Ibu terima kasih, sudah 10 lewat 3 juga nih, mungkin di beberapa daerah sudah jam 11 juga ya. Kita tutup sama-sama webinar malam hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf atas apa yang saya katakan mungkin menyinggung Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Yudi. Sama-sama Ibu, sehat selalu. Amin. Ya. Izin tutup kameranya, zoomnya Bapak Ibu. Mari sehat-sehat terus Bapak Ibu. Syukron Kang. Syukron Ibu. Mari saya tutup.